Udah nih? Udah. Oke, kita ketemu lagi di Hoho Hihi, pilar kelima demokrasi. Kritik tanpa solusi. Tahu tapi tidak mengerti. Karena kami HE. Hai para delegasi. Pilar kelima demokrasi. Kritik tanpa solusi. Tahu tapi tidak mengerti. Karena kami HE. Ini pas kita syutingnya hari Senin pagi nih. Ya. Hari Senin pagi. Jadi kita udah nonton semalam debat. Baca pres ya. Gak rame kata gua. Gue sempat ketiduran cing jujur. Karena kan gue udah MC dari, gue paginya main tenis, terus MC seharian. Nonton, terus gue tadi, wah kayaknya seru nih. Kayak segmen kedua gue kayak ketiduran dah. Iya. Tiduran jadi boleh tayangan ulang ya, emang bosen ya. Iya, kita nungguin waktu yang awal-awal kan waktu pemaparan aja udah saling serang. Udah Saling serang. Terus saat ngejawab pertanyaan dari panelis juga saling serang. Kemarin tuh kayak kalau apa namanya kalau main bola kebanyakan back pass, oper ke belakang terus, Iya. nggak ada nyerangnya. Habis kayak udah kayak puas sama hasil survei masing-masing. Iya. Udah kayak cukup lah gue segini daripada gue blunder. Nahan aja. Banyakan gitu. setujunya. Sebenarnya sempat diumpan-umpan dikit sama Pak Ganjar. Iya. Iya nggak? Di cross bola ada cing, Iya. jadi sundul aja cing. Iya. Sempat sekali ada wantu sama Pak Anies. Iya. Pertanyaan soal bansos kan. Tapi iya. itu pun Tapi karena udah nggak kebangun dari awal, Iya. kayaknya itu jadi awkward sendiri. Ngapain tiba-tiba begini gitu? Iya benar. Orang juga nungguin kan, oke Pak Anies nanya apa nih ke Prabowo nih, gitu aja. Iya kan? Apalagi Pak Prabowo cuma nanya, iya. setuju nggak program saya? Ya begitu sih. Emang pinter timnya itu si Iya. Prabowo ya. Semua timnya pinter harus Iya, berpicing. iya maksudnya pada saat yang di terakhir ini mungkin ya Ya. udah aman aja lah Pak Iya, Prabowo Pak. udah nanya Udah 48 sampai 52 nih surveinya Iya. Pak, katanya Pak gitu. aman aja udah daripada Bapak Iya. ngomong macem-macem. Benar udah. Udah mulai berani ngomong kali ya. Atau Pak Prabowo udah mulai dengar. Iya, Gitu. mungkin ya Cing, atau kayak udahlah Pak, nggak usah ada gimmick-gimmick konten lagi. Iya. Toh juga di luar udah banyak acara influencer Bapak yang bikin gitu kan. Kan sekarang lebih viral videonya Marcel main futsal sih. Iya. Iya kan? Iya dong. Iya, tackling Mas Gibran ya enggak? Itu seminggu ke depan itu kontennya. Iya. Ya enggak? Nanyanya juga apakah setuju dengan program saya? Pasti ada setujunya dua Iya. orang. Itu gue rasa akan dipotong tuh. Iya, Pertanyaan. Saya setuju sama situ doang. Iya. Saya setuju udah kelar. Iya. Kecuali yang pertanyaan soal stunting, Cing. Iya. Karena kalau ini gue sih ngebaca dari ulasan-ulasan orang yang pinter ya. Iya. Emang definisi stunting yang dimaksud Bapak agak beda tuh. Soalnya ngasih makan anak yang udah dewasa. Sebenarnya kan itu kan. Udah usia sekolah. Usia sekolah. Padahal stunting itu kalau nggak salah 2 atau 4 sampai 4 tahun lah gitu ya. Benar. Makanya ditanya Pak Ganjar, ini masalah stunting atau masalah gizi buruk? Itu beda soalnya tuh. Iya. Tanya kan, ya begitu dah. Tapi Ya, kalau versinya Zari sih benar pertanyaannya, Cing. Makanya gue nanya kemarin kan, nggak dijawab. Enggak, Twitter. Iya. Jadi juga lagi sibuk di sana kali. Iya, lagi di lapangan, udah pada turun lapangan. Udah pada turun lapangan. Iya, teman-teman kita udah pada turun lapangan. Kemarin aja di belakang ada Abdur sama David kan? Iya. Sama Apip, sama Mo Sidik ya. Sama Mo Sidik. Iya, kacau. Senyum-senyum nih. Ada 2 senyum yang gue lihat David sama Abdur. Saat Pak Anies ngomong, oke bansos deh. Bansos yang apa namanya tuh? Tidak apa yang bukan untuk yang dikasih, bukan untuk penerima. Iya. Untuk bukan untuk pemberi. Iya. Kalau David terakhir gue lihat matanya udah sembab tuh, gue nggak tahu antara nangis sampai ngantuk, Cing. haru gue rasa. Haru kayaknya. Gue rasa dia. Coba dicari di bagian-bagian akhir tuh pas lagi closing statement ada David persis belakangnya tuh, matanya agak beda tuh. Dia terharu kayaknya. Terharu ya? Terharu ya. Iya. Tapi di opening statement itu Pak Anies kalau menurut gue dia udah mulai mau menyerang apa Kirain. namanya
isi apa namanya mukanya tuh. Iya. Tapi isi statementnya nggak nyerang. Iya. Nahan kali. Ya. Udah pakai skrip Cing kemarin, lu lihat gak? Iya. Pak Anies pakai skrip loh. Iya. Berarti kan terkonsep. Biasanya tanpa skrip, biasanya. Terus agak belepotan atau agak sempat ada ngepost ya. Ngepost itu pas lagi yang teknologi informasi. Iya. Malah dia baru pertama kali cukup. Biasanya ngepas ya. Iya. Ini cukup segitu udah nggak ada. Kayak udah agak bingung tuh nyarinya. Iya. Yang mana ya? Iya, Kebanyakan ini gue rasa nih masukan Bapak harus gini gitu. Iya. Jadi memang anti klimaks lah ya kalau di film tuh anti klimaks lah kemarin itu nggak terlalu adrenalin ya. Iya. Memang harus dibangun dari awal harusnya memang sebagai sebuah pertunjukan ya. Sebagai sebuah pertunjukan kalau di awal yang kayak kemarin begini udah terus-terusan. Benar. Defense-nya Pak Prabowo oke banget itu. Iya. Saya setuju dengan ini. Udah. Ayo loh, mau ngapain lagi? Orang udah setuju. Atau segan Gak bisa dong, Bapak jangan setuju, harus gitu ya. Padahal sekarang banyak banget yang isu yang udah makin bisa digoreng sebenarnya ya. Kayak contohnya kayak bansos, terus Pak Mahfud mundur gitu. Tapi emang nggak ada attacking sama sekali kemarin. Iya kan? Kayak Pak Mahfud mundur kan dia bisa Prabowo sama Gibran. Dua-duanya masih di situ. Masih menjabat. Pokoknya kalau tinju kemarin kayak cuman peluk-pelukan doang sih. Iya, kayak ngabisin waktu udah, ngabisin waktu. Gitu aja udah. Ya begitu. Cuman gimmicknya kalau Pak Anies kan buka pakai bahasa isyarat. Iya kan. Waktunya muter. Iya. Kalau Pak Prabowo di closingnya justru minta maaf. Iya nggak? Iya. Minta maaf ke 01, ke 03, KPU. Iya nggak? Ke aksi Kamisan doang nih Cing, belum minta maaf Cing. Kirain ke situ kan terakhirnya kagak tuh. Iya. Pak Ganjar agak-agak ofensif dikit lah. Iya, dia ngomongin dikit lah. Di ujung-ujungnya Di ujung, tapi pakai statementnya Pak Jokowi. Pakai Jokowi. Iya. Harusnya kalau kameramen ini pas Pak Ganjar dioper ke Jokowi. Wah, nggak ada dong nih Cing. Insert aja. Insert ya. Insert Jokowi lagi ngomong. Iya. Ya tapi memang jadi anti klimaks buat sebuah pertunjukan debat ya. Gitu nggak ada apa namanya tektokan itu nggak ada. Iya benar. Orang kan nungguin kayak di Cawapres kan juga sebenarnya kan setengah ke belakang Cing, baru mulai agak naik tensinya kan. Kemarin orang nungguin pas sesi saling bertanya kan. Iya. Soalnya gue nonton siapa yang kemarin? Gue nontonnya di narasi. Oke, inilah segmen yang paling banyak ditunggu-tunggu kan gitu kan? Enggak juga. Iya. Malah Adi sama Fadlizon berantem. Iya. Fadlizon. Tapi harap tenang kemarin malah sedikit Cing. Tapi yang annoying ada tuh. Yang teriak ya di belakang ya. Ada. Bukan. Gantengnya capresku itu agak norak sih Cing. Ada tuh kemarin tuh. Ada tuh kemarin gantengnya capresku. Tapi kita nggak tahu dari mana. Soalnya. Nggak, itu pendukung 03 Cing. Tolong dikasih tahu Cing. Ada itu. Ada Cing. Nggak mungkin pendukung 02 yang bilang gantengnya capresku kan dong. Harusnya gantengnya cawapres. Enggak, masalahnya kan ini kan menurut gue juga agak gimana. Ayo berikan dukungan. Masing-masing nyanyi. Masing-masing ada yel-yel sendiri. Nggak, lagi pula kalau gantengnya capresku nih. Lo kalau diteriakin ganteng gitu, lo salting dong. Salting. Pak Ganjar pasti salting tuh. Apaan sih nih gitu. Kayak habis ngasih uang ke pengamen, makasih ganteng gitu. Iya, atau habis nyetak gol terus kayak ganteng gitu. Salting lah. Aduh. Gantengnya capresku. Iya bener ya. Iya, tuh kan, bener kan? Ganjar ngasih jawaban bagus, pendukung studio gantengnya capresku. Pakai Cing. Itu kan lagu dangdut kan? Pakai suaranya melengking banget Cing. Gue bilang, aduh nih. Yang terakhir yang di ujung-ujung terakhir kedengeran itu. Gua lupa di bagian mana deh. Pokoknya tiap kan semuanya teriakan habis ngasih statement langsung kan. Ada tuh yang gantengnya capresku tuh, astaga. Kok bisa kedengeran sampai gantengnya capresku sih? Melengking Cing. Suara penontonnya Siapa tuh 03 tuh ya? Tuh Cing. Kenapa gua kagak ya? Ada Cing. Nah, itu gue dengar tuh. Oh iya. Kalau cangkul nggak. Itu kan apa sih ujungnya tuh menanam singkong yang tuh jagung gitu bukan sih? Iya, kalau itu kan. Nah, itu siapa tuh? Nah, itu kayaknya nggak tahu tuh suara dari mana, nggak jelas.
Ya, kalau cangkul-cangkul gue dengar. Cangkul-cangkul. Kalau cangkul-cangkul, kalau Sorry ada kan? Sorry ya, ada juga tuh. Oh, itu kan pada nanya-nanya tuh 01 nggak mungkin 02 tuh, pasti nggak mungkin 02 tuh. Nggak mungkin 02 tuh. Harusnya kita tanya David sama Abdur yang ada di lokasi sih. dia bikin yel-yel gak ya? Iya, lu dapat liriknya yel-yel apa aja gitu kan. Gantengnya Capresku sih lucu sih itu. Hah? Tahu pendukung 02. Yang apa? Cangkul. Cangkul. Loh, bukan dong, dia Nggak menyindir mungkin itu. dong, itu kan nyindir buat 02 Iya, pasti. nyindir 02. Food estate. Pendukung 02. Apanya? Itu joget doang. Nah itu cangkul-cangkul 03 tuh Cing. Tuh gerakan nyangkul kan? Iya nggak? 03 Cing. 03 itu. Iya Cing. Kayak 01 banyakan diem dah. Anak baru semua soalnya mau sidik. Abdur. 02 diri mulu 02, norak banget. Iya 02. Penang kita ini diri. Main handphone. Cangkul-cangkul 03 tuh Cing. Iya. Berarti cangkul-cangkul liriknya banyak Cing. 03 banyak 03 ya. liriknya. Banyak yel-yel kemarin Cing. Gantengnya juga dia. Gantengnya itu sih udah. Ini apa nih? Oh Mana iya. sih? Iya bener kan tuh. 03 nih. Iya kan? Maksud gue yang gini-gini dia sebenarnya minta persetujuan gak sih? Gua sama timnya gitu. Harusnya iya Cing. Pasti kan ada koordinator Cing. Kalaupun enggak ditegur Nyampe nggak lah. ke ini? Ke Pak Ganjar. Ah nggak tahu deh kalau itu. Tapi harusnya sih kan kalau meeting koordinasi harusnya udah ada briefnya tuh. Strategi nyerang sampai tensi 7 aja deh. Mungkin ini masih dalam batas wajar. Mungkin ya. Nggak tahu juga. Pakai sih. tahu pakai nih kalau ini ya. Mungkin kita tanya Pangeran Siahaan ya. Ya mungkin ya. Ini kayak ya Allah. Tapi yang gantengnya Capresku si Cing itu udah paling aneh tuh. Apa hubungannya? Mana? Itu apaan itu? Apaan tuh? Coba gantengnya capres gue ada yang Gantengnya Capresku ada Cing. Gantengnya Capresku tuh aduh. Yang mulai suaranya perempuan soalnya. Perempuan ya? Melengking soalnya. ada. Gue kalau yang perempuan melengking di ujung gue sering dengar. Itu. Nah, Itu gantengnya Capresku. Wah, Itu. depannya gue kagak dengar, cuman awalnya si cewek itu tuh diulang-ulang terus emang kedengeran. Gantengnya Capresku. Tapi dia masa iya sih? Menurut gue Nyampe ke floor Cing. Kayaknya kan ada mic floornya juga kayaknya mah. maksud gue itu dibolehin sama Ganjar. Ya, nggak tahu. kayak kan gue pernah di awal-awal sama acara habis deklarasi Ganjar Mahfud. Ya. Terus ada beberapa ngundang komedian. Terus gue agak-agak stand up sama ini sama Aji sama ini terus stand up. Terus ada yang termasuk gue tuh kasih beat yang sepertinya menyudutkan 02. Oke. Pak Ganjar malah Nggak udah mau. kita nggak usah ya gitu-gitu lagi dah. Mungkin karena masih di awal-awal Cing. Awal-awal kan juga adem-adem aja. Soalnya waktu yang kan gue juga pernah MC tiga-tiganya ya. Yeah. Waktu gue MC di Pak Ganjar, dia nanya ke floor lebih mending internet gratis atau makan siang gratis. Itu udah mulai dong berarti kan. Mungkin ya. Mungkin kalau awal masih belum ini Cing, belum naik tensinya, mungkin. Iya kali ya. Mungkin ya. Karena yang di waktu itu beatnya tuh bukan masalah program. Oh. Di luar program di luar lah. program. Tapi agak personal. Agak menyudutkan. Enggak. Itu kan belum masa kampanye Iya, kalau belum nggak masa salah. kampanye. Iya. Belum masa kampanye. Tapi kan drama-drama udah ada tuh. Iya. Masing-masing kayaknya premisnya itu drama Tapi yang kan ada. mungkin kalau kita analisa awal-awal juga 03 belum terlalu fight ke 02 Cing. Karena belum jelas MK kali ya. Belum jelas berdirinya Pak Jokowinya. Iya, belum jelas ya. kan. Lama-lama mulai dari Pak Hasto dulu tuh. Iya. Baru mulai naik kan. Tiba-tiba Pak Ganjar kritik-kritik dari nilai hukum angka 5 Iya. itu tuh baru. Mungkin Betul. eskalasi ke situ Cing, mungkin ya. Betul ya, karena dulu belum kan termasuk terakhir ya si Prabowo itu ya capresnya, cawapresnya. Iya, terakhir udah deket-deket mepet penutupan. Pak Amin sama Pak Duluan, paling pertama. Bareng-bareng. Amin sama Ganjar. Sama Ganjar. Sama daftarnya. Oh, Enggak, deklarasinya. deklarasi duluan Anies. Duluan Anies. Deklarasi Anies Muhaimin. Amin dulu, baru Ganjar Mahfud. Hitungan Iya, hari iya. lah. Ganjar Mahfud tuh kayaknya pas lagi libur kalau nggak salah. Pokoknya
Ada deh tanggal merah kalau nggak salah. Mahfud tuh habis lebaran ya. Habis lebaran ya? Iya habis lebaran ya. Oh enggak, Ganjar habis lebaran. Ganjar habis lebaran. Ganjar tahun lalu. Ganjarnya sendiri. Iya. Masih ada Pak Iya, tapi Jokowi masih suasananya masih simpang siur Masih nih. simpang siur. Masih nunggu Pak Jokowi. Iya. belum ini. Sekarang kan udah Katanya kan Pak Jokowi pengen gabungin Pak Prabowo sama Pak Ganjar. Iya, awalnya. Awal-awalnya. Nggak ada yang mau jadi wakil. Nggak ada yang mau jadi wakil. Siapa yang mau jadi wakil? Iya. Begitu udah dideklarasiin Pak Ganjar sama Pak Mahfud, baru udah mulai kentara tuh mihaknya. Iya. Tapi kan presiden boleh memihak kata dia. Wah. Boleh memihak, boleh kampanye. Boleh, Cing. Emang boleh. Tapi kan harus cuti. Harus cuti, Cing. Dan sebenarnya kalau presiden boleh kampanye itu, kalau nggak salah ya gue kan juga nonton yang statement ahli tata hukum negara gitu. Sebenarnya itu lebih dimaklumi atau lebih dimungkinkan secara aturan kalau dia lanjut periode kedua. Misalnya kayak Pak Jokowi 2019, kalau dia masih running sebagai presiden gitu ya. SBY 2009 itu masih iya lalu boleh turun kampanye dengan cuti gitu. Tapi kalau lu tidak sebagai peserta sebenarnya nggak boleh juga. Cuti. Turun kampanye ya. Iya. Tapi waktu itu pada cuti gak ya presiden-presiden itu? Wah nggak tahu deh. Waktu apalagi yang 2009 ya. Iya. Pak SBY JK kan nyalon tuh dua-duanya. Iya. Dia pada cuti gak? Waktu 2019 deh. Pak Jokowi juga cuti gak? Harusnya cuti ya? Harusnya sih cuti ya. Harusnya cuti sih. Harusnya ya. Tapi kenapa dulu nggak pada rame cuti ke siapa ya gitu? Iya ya. Karena dulu wakilnya siapa? 2000 Pak JK masih ada wakil, Cing, masih bisa diserahin misalnya cuti. Yang dua. Bukan Pak Jokowi 2019 kan JK kan. Mungkin masih bisa diserahkan ke wakil gitu, Cing. Enggak, maksudnya proses cutinya sekarang aja pada bingung. Iya. Lo harus ke siapa Cuti ngasih surat cutinya? Iya. Nggak tahu, Cing. Mungkin dulu nggak terlalu digoreng karena yang Iya. Karena dulu secara etika kan masih aman kali ya. Iya. Kali ya. Dua juga. Iya. Sampai dua doang. Dan dua juga. Iya. Mungkin, Cing, mungkin ya. Iya. Dua putaran. Kalau gue sih kata gue 2 putaran ya. Kata gue juga 2 putaran sih. Ya, kalau tipis. Apalagi kalau aturannya harus menang di berapa provinsi kan? Iya. Iya. Sebarannya tuh harus, kalau nggak salah dia harus 20 provinsi. Iya. Dia unggul di 20 provinsi. Kelihatannya sih banyak yang ini last minute milih juga baru nentuin si ini gitu. Iya. Kayaknya. Iya, banyak yang baru kelihatan juga kan. Kita aja baru tahu ternyata di teman-teman kita di ini gitu. Mo Sidik belum tahu ternyata Amin ya. Siapa? Mo Sidik. Iya, Mo Sidik baru tahu. Apit. Kiki udah ketahuan tuh, Kiki kemarin nge-tweet ya kan, baru tahu. Marcel, kita aja baru tahu Marcel sekarang kan. Oh, Marcel udah dulu. Oh, dari dulu ya. Tapi kan nggak segitu declare-nya, baru ngikut-ngikut doang. Iya. Tapi ada menurut lo emang ada kepatutan gak sih untuk declare gue dukung ini atau Nggak apa-apa sih. Enggak maksudnya Kepatutan. Keharusan. Keharusan Enggak ya? Enggak kenapa harus? Iya, makanya kan banyak orang yang kayak Kiki lah. Kiki tuh banyak yang minta, nah begitu dong dari ini, jelas-jelas aja lo dukung siapa gitu. Iya. Tapi kalau misalnya dia pengen, dia dukung 02, tapi dia pengen berkomentar yang objektif kan susah. Iya. Udah pasti susah, Cing. Iya. Udah pasti susah. Boleh dia berkomentar objektif, tapi akhirnya orang jadi nggak bisa nerima keobjektifan nih kalau kita udah ketahuan. Sebenarnya yang bikin rame Kiki kan gara-gara tweetnya Mamat sebenarnya kan awalnya kan. Apa tuh? Oh, bansos. Giliran bansos ditambahin. Iya, giliran IKN dihemati. Pilpres. Kampanye satu putaran masih hemat. Masuklah Kiki di situ. Itu yang dimakan sama netizen tuh. Iya. Ya emang nggak tepat juga sih Kiki kan. Kan anggaran udah ada segini. Kalau satu putaran misalnya ada 1 T buat 2 putaran udah dianggarin kan dari tahun lalu kan. Iya, udah dianggarin. Kalau nggak 1 putaran terus sisanya jadi buat dialihin juga kan nggak gitu kan. Iya. Bukan karena nggak ada kegiatannya. Penghematan mah. Kalau misal beneran 1 putaran kan bisa terjadi juga Pak. Gimana tuh? Iya. Kalau memang benar terjadi 1 putaran. Nah, disimpan. Uangnya ya. Disimpan buat apa tapi? Iya, buat apa ya? Buat apa ya?
Ayo, buat apa? Harusnya udah ada ya perencanaannya. Harusnya backup. Apa tuh namanya silpa? Selisih silpa apa sih singkatannya coba deh? Selisih kegiatan gitu ya? Iya. Bisa jadi, Cing. Dana silpa singkatannya apa tuh? Karena Bu Sri Mulyani gosipnya mau mundur, pusing kali Cing mikirin duit. Tuh, sisa lebih perhitungan anggaran. Oh iya mungkin ya. Memang udah ada berarti. Udah ada. Nggak mungkin nggak disimpan ya? Disiapin nih. Iya, kalau kita satu putaran, berarti ini ada silpa sisa. nih. Ini harus diapain. Kalau 2 putaran kita udah punya. Masalahnya kan yang kita tahu Cing, biasanya sisa-sisa anggaran kan mesti dihabisin Cing. Tapi kalau itu program kementerian seperti ini, kalau insiden, Emang ini nggak ke program kementerian? iya Bukan maksudnya dalam negeri ya? Ini masuk program kementerian dalam negeri ya? Menyelenggarakan pemilu? KPU. Oh KPU. KPU. Ini kayak plan A, plan B gitu. Kalau mungkin ya. Kalau mungkin ya kalau kementerian nggak ada plan A, plan B. Lo mau ngerjain apa ini? Iya, setahun kan udah dianggarin. Dianggarin. Kalau ini kan ada plan A. Mungkin ya. Ada plan A, plan B ini memang. Nggak dijelasin soalnya. Selama ini kan hemat-hemat doang. Iya. Sisa anggaran buat diapain kalau nggak dipakai kan? Iya. Kalaupun mau dipakai ya nanti. Kapan? Di tahun depan. Maksudnya nggak bisa dipakai sekarang. Nggak bisa dipakai sekarang, benar. Di planning lagi kan? Di planning lagi. Dulu, iya. Nggak bisa dipakai. Oh ya udah diganti jadi bansos. Nggak, atau dia jadi apa, nggak bisa. Nggak bisa. Iya. Bansos juga agak kalau dilihat baca-baca ya. Bansos nya nggak usah dirapel harusnya sesuai ini aja, sesuai timeline-nya gitu. Kan yang sekarang naik kan bansos sama kenaikan gaji ASN tuh dirapel sekarang tuh. Iya. Iya nggak? Ya strategi kali Cing. Soalnya dulu SBY juga katanya begini kan. Iya. Waktu yang 2009 ya. Iya. Sebenarnya kan kita bisa lihat kali Pat ya. Maksudnya ini kayak kenaikan gaji itu memang udah direncanain belum akan dinaikkan pada tahun ini di bulan ini. Iya. Sebenarnya bisa kali ya? Bisa mungkin, bisa. Sebenarnya kan udah disebut juga sama Pak Anies di debat kapan gitu, tentara ASN gajinya akan naik. Apa jangan-jangan karena pemilu? Di debat keberapa tuh? Pas yang pertahanan kemarin, tuh disebut juga sama Pak Anies. Berarti kan emang udah direncanakan dari lama, Cing. Iya. Gitu. Ya, namanya juga main catur, Cing. Strategi udah diatur, Cing. Iya. Iya nggak? Jawabannya selalu ada gitu. Kayak misalnya Bansos kenapa nggak ngajak siapa? Mensos. Menteri Risma. Iya. Ternyata kalau yang sekarang yang dibagiin pangan, jadi sama Bulog. Iya. Tapi kan itu namanya bansos. Semua di politik mah semua jawaban masuk akal, Cing. Masuk akal, tinggal ngambil sudut yang mananya aja. Iya, karena ini hubungannya dengan kebutuhan pokok, barang. Ya, barangnya sama Bulog ya, benar juga. Tapi kan ini kegiatan sosial. Iya. Harusnya mensosnya paling tidak ada. Iya, hadir. Iya. Itu udah demokrasi ini. Asik. Ih, kacau dulu. Apalagi gue. Oh ini yang rame mah kalau ngomongnya kacau demokrasi, guru-guru besar udah pada ngomong, Cing. Iya. Guru-guru besar ngomong, tapi kan counternya itu partisan juga katanya. Tapi gue sih kalau ngeliat profesor, gue mah meyakinkan ya. Gue kalau ada statement dari profesor di counternya sama statementnya Coki Pardede, ya gue mas dengerin profesor, Cing. Iya kan? Kita mah based on expertise aja kan. Iya. Kecuali kalau ngomongin soal cara bikin materi stand up, gue dengerin Coki Pardede. Betul. Iya enggak? Sekarang expertise tuh udah agak dihilangin soalnya. Gitu-gitu. Udah lumayan banyak ya. Universitas. UI udah, Cing. UI udah ya? UI udah. Pertama kan UGM, UII, UI, Unpad. Iya, kalau kampus aja semua kan 98 mulai dari kampus, Cing. Iya. Ya nggak, ini tinggal ada yang koordinir aja nih. Kalau dari podcastnya Pak EF juga kan ngomongin, atau Pak, gue nonton siapa ya? Pak Eros Jarot kalau bilang. Eros Jarot ada podcast ya? Enggak, atau dia di interview. Kalau menang satu putaran ini bisa ada chaos ke belakang nih, tinggal siapa yang nyiram bensin aja sebenarnya ya. Kalau dari statement beliau ya, saya hanya meminjam statement beliau dari podcast. Iya, tapi akhirnya jadi gitu ya, kita. Yang satu dibilang kalau satu putaran akan hemat, yang satu bilang kalau satu putaran akan chaos. Iya. Udah gitu sekarang lagi digoreng itu kan politik Filipina lagi kan.
Oh iya tuh, pas banget tuh. Masa depan Indonesia nih. Iya. Tapi Filipina lagi berantem. Iya, Filipina berantem. Tapi emang mirip banget soalnya. Gimana dong? Pas lagi si Marcosnya pengen mengubah konstitusi ya. Konstitusi. Ada yang pengen diubah-ubah ya. Yang diubah. Yang bapaknya kan wakilnya kan. Iya. Kagak terima. Mungkin gak terima kayak kenapa gue gak kepikiran gitu ya dulu ya gitu kali ya. Iya. Nah makanya kan dihubung-hubungin terus nih sama Filipina kan. Bongbong ya. Iya. Apalagi kemarin Pak Jokowi ke Filipina kan. Nah. Ketemu gak dia sama Bongbong? Ketemu. Yang paling epic Bongbong nonton Coldplay pakai helikopter, cing. Lu lihat gak beritanya? Di Filipina. Filipina kan macet total. Terus Bongbong mau nonton juga, akhirnya pakai helikopter kenegaraan nontonnya. Supaya ngindarin macet. Mantap nih Bongbong nih, iya gak? Iya. Pakai helikopter, cing. Bayangin misalnya Pak Jokowi nonton Coldplay di GBK, naik helikopter, keren banget itu. Oh, ya. Kemarin waktu gue ya ke GBK yang Salah Metal itu juga gimmicknya oke juga tuh. Naik motor Pak Ganjar. Yes. Lagu-laguan. Iya. Ibu agak berapi-api tuh cing kemarin cing di GBK cing. Iya. Ibu agak berapi-api tuh. Iya nggak? Berasa karena mungkin kalau ngeliat di video emosinya kurang greget. Cuman gue pas di sana emang dia gregetan banget kayaknya. Iya. Udah nembak institusi tuh. Iya. Udah. Kentongan tuh simbolnya apa sih cing sebenarnya? Maling. Beneran itu cing? Iya, simbolnya itu ini kita sedang ada maling nih. Maling demokrasi katanya. Tapi cing, lu hadir kan kemarin di 03 cing ya? Iya. Lihat-lihat acaranya cing. Pas Dead Squad main cing, emang pada ngerti cing? Gue di bawah panggung tuh. Gue nunggunya nih ya, ini panggung nih. Yeah. Ya di kolongnya bareng-bareng ini. Dead Squad. Bareng-bareng apa namanya? Kru ada bagian bagian LED mungkin ya. Ada nah ini di satu tuh gue nggak tahu bagian apa. Yang penting yang pasti dia ada monitornya satu terus di sini mesinnya ada. Iya. Gue di situ aja teman. Nih habis siapa ya yang nyanyi tuh? Wah ini si Dead Squad nih. Tapi Tip X emang kalau manggung. Kalau Tip X pecah. Tip X sampai sekarang konsisten cing off air. Konsisten gue harus akui. Masanya dan Tip X tuh kayak dangdut lah. Jogetable soalnya. Iya. Cingkrak-cingkrakan. Gue yang ada di atas itu pas yang mulai kotak. Oh kotak. Kotak yang Lex. Terus Iwake ya? Pas. Iwake nggak ada kayak. Iwake nggak ada ya? Iwake nggak ada. Kotak terus Tip X. Tip X ya. Tapi Tip X gokil juga. Tip X tuh kalau nggak salah bikinin. Nanti di Jis juga dia kalau nggak salah deh. Iya. Tip X. Tip X semua kalangan tuh. Dia itu bikinin lagu buat Ibas juga cing. Ada di gua gitu lagi lihat YouTube iklannya masuk Tip X bikin jingle buat Ibas. Berarti semua 1 2 3 dia dapat tuh. Iya. Mendingan gitu ya? Mendingan gitu. Enggak, artinya sih mungkin masing-masing capresnya emang pengen kasih hiburan buat yang hadir. Bukan pendukung ya. Iya. Emang hiburan. Untuk untuk yang datang. Iya, bisa juga. Oi lagi besok di Jis lo. Apa? Oi. Emang jadi bener itu ya? Setahu gua Bang Oma kan. Emang bener ada OI di Jis. Belum tahu kan itu baru sebaran belum firm juga kan? Iya. Kayak gitu-gitu. Gue banyak gitu. Gue masih nggak habis pikir Dead Squad sih. Emang ada yang ngerti ya? Pas gue di bawah itu, tapi gue denger ininya di Tapi yang gue beberapa kali lah ikut event-event akbar yang kayak begini nih. Iya. Di tahun-tahun sebelumnya ya, di tahun 2019 ini. Cuma itu memang IO harus punya kuping tebel, hatinya dingin. Kalau enggak, waduh ribet banget. Karena tamu VVIP semua cing ya? Iya. Iyalah. Dan rundown berubah terus. Iya. Dan stratanya lu harus tahu mana yang lebih tinggi kan VVIP-nya kan? Iya. Mana kan gue yakin nih banyak nih yang mungkin pas lagi briefing ya terakhir nih, dia udah tahu nih orang-orangnya nih. Tiba-tiba datang orang yang dia pernah lihat pada saat briefing, terus merintah ini ganti ini nih. Iya, siapa ini ya? Iya. Nanya dulu ke ini. Iya, udah ikutin aja. Benar. Aduh, ampun dah. Makanya kan gue juga sempet MC salah satu tuh dari yang 3 ini salah satu. JR kita cing. Hari pas mulai acara nggak ada yang kepake JR-nya. Nggak ada tuh. Nggak ada, bener. Nggak ada yang kepake JR-nya.
Iya. Nggak ada. Mic kan banyak ya kali ini ya. Mic, pokoknya ini mic MC nggak boleh di kemana-manain gitu. Iya. Tiba-tiba Datang petinggi ini. Kami ya. gitu sih. Aduh, gitu dah. bener-bener IO-nya harus. Mana kan ini kan kayak banyak hayaran ya, freelance. Freelance. Yeah. Jadi kita tuh kayaknya sering ketemu lah di acara-acara gitu. Dia tuh bisa mengeluhnya sama yang kenal. Aduh, ini lagi. Yang paling kocak sih kemarin ada kan gue tuh jujur gue 3-3 udah ngisi acara. Yeah. 3-3-nya karena gue masih sana sini ya. Yeah. Yang paling kocak salah satu acara tuh si IO-nya nggak milih si calon ini sebenarnya. Iya. Gue pilih yang itu tuh, dibilang gitu. Apalagi IO ini jadi gimana ya, lo ngerjain tapi yang sesuatu yang lo nggak lo ikhlas gitu. Iya. Jadi ngedumel mulu sih acara. Apaan sih nih gitu-gitu? Lo tawa-tawa aja gue. Invoice masuk. Invoice masuk. Iya. Invoice masuk. Ya itu udah pertimbangan transaksional memang. Transaksional. Ya, udah tapi kan pragmatis kerjaan aja, jatuhnya kan kerjaan profesional aja. Iya. Iya kan? Iya. Bisa juga tuh kayak begitu. Berat. Masih Berat. Iya. Kalau gue sih sebenarnya pengennya 2 putaran aja, Cing. Rame jadi ya. Rame. Maksudnya secara konten juga nih paling nggak sampai Juni masih panjang kan, masih banyak yang bisa dibahas kan. Iya. Tapi kalau ada debat lagi jangan terlalu adem kayak kemarin lah. Kita bingung nih ngomongnya. Iya benar. Apaan? Udah oke, udah gitu. Iya. Apa yang mau dibahas? Kalau putaran kedua sih kayaknya harusnya naik lagi, Cing. Eskalasinya ya. Karena udah tinggal habis-habisan. satu kan, tinggal udah head to head tuh. Head to head terus dana juga udah, ayo udah. Jor-joran udah. Jor-joran. Karena harus diakui menjelang 14 Februari udah jor-joran ini. Iya. Event banyak banget. Gue ketemu sama anak-anak aja nih, Cing. Nih misalnya ngumpul nih. Kayak kemarin misalnya sama Popon deh terakhir gitu kan lagi ini. Masa gue lagi MC lagi di acara ini. Hah, gue juga MC acara si itu. Di mana loh? Yang di ini. Oh, di situ bikin juga. Gue yang di sini. Jadi sehari tuh bisa 5 acara. Iya. Gitu. Tapi itu capres tertentu aja yang banyak tuh. Iya, yang itu kan. Iya. Gimana, Pak? Ya emang bener, emang itu uang banyak emang. Iya. Capres yang ini sama yang ini emang masih kurang ya? Masih kurang. Iya, tapi capres yang kurang kemarin gue ngeliat teman kita berangkat juga pesawatnya naik bisnis sih. Kalau berangkat pakai bisnis mah kayaknya nggak dikit-dikit amat juga duitnya. Pat itu mau jatuh tuh. Oh iya. Cuman begitu mungkin uangnya banyak untuk bikin eventnya. Iya, nggak jor-joran. Kelihatan mana event yang mahal, event yang banyak gratisannya nggak terlalu mahal. Iya, gitu. Kelihatan lah gitulah. Kelihatan. Dan untuk pendukung-pendukungnya mungkin juga kan ada orang-orang yang sponsorin bukan sponsorin acaranya. Iya. Sponsorin, gue bayarin ininya deh, pengisi acaranya deh, gitu. Benar. Ya kayak gitu. Cuman untuk bikin acaranya itu kan dari timnya ya. Iya, benar. Banyak banget yang itu. Iya. Tadi kalau ngomongin IO politik juga, Cing, selain dia harus kuping tipis ya. Iya. Harus cepat bikin keputusan karena harus diakui bikin event politik tuh persiapan cuma 4 hari. Iya. 3 hari. Iya. Makanya banyak gak ditawar kan? Iya. Betul. Iya. Kayak gitu tuh cepet banget tuh, tapi produksinya bagus. Baju udah jadi, baju cepet banget jadi. Iyalah kalau ada duit mah semua bisa cepet jadi. Iya sih benar. Apalagi kalau yang berhubungan sama tamu-tamu VVIP yang datangnya nggak barengan. Iya. Aduh, pasti ganti tuh. Nunggu. Oh, yang ini belum datang, ini dulu. Iya. Oh, ini udah datang cepetan. Iya, aduh ya Allah. Gila. Respect untuk IO politik ya, berani ngambil kerjaan-kerjaan ini. Iya. Gila. Keren. IO 02 sih yang keren sih ya. So far IO 02 yang keren ya. Harus diakui secara produksi ya. Look ya. Yang bikin laser kan. Iya. Gila itu bikin laser itu kayak konser. Yang futsal ya. Bikin konser itu bagus itu. Bagus. Konon kan katanya yang di GBK ini juga manggil konsultan dari luar katanya. Kita lihat aja nih Sabtu besok GBK jadi kayak gimana. Jadi karena udah ngeliat contohnya 03, pengen lebih bagus, Cing. Iya. Iya enggak? Karena ada bawa itu kalau isu utama kali ya. Aduh, saya juga tidak tahu ya. Mungkin ya. Iya. Udah biasa bikin event ya. Iya. IO di belakang ya. Iya. Kayak misalnya si yang kemarin yang hadir ini yang di GBK yang Salam Metal ini, memang kayaknya
treatmentnya kayak bikin konser aja. Iya, yang konser. penting yang nonton senang. Ya. Gitu. Yang penting yang nonton senang gitu. Kalau dulu seinget gue waktu Pak Jokowi tuh orang di belakangnya ada Jai Subiakto tuh. Yang untuk bikin acara. Kalau kemarin nggak tahu tuh Cing 03 siapa tuh Cing? Aku juga nggak tahu. Ya. Ya, itu. Ya harus dilihat juga tuh people behind-nya kan. Iya. Banyak sih isu-isunya, dia ada yang di sini, ada yang ini yang ngerjain, bilangnya ada yang itu gitu. Cuman nggak tahu siapa sih sebenarnya yang mendapatkan proyek ini gitu. Lu 10 udah nggak di Jakarta tuh ya? 10 gue enggak. Oh udah nggak di Jakarta ya. Gue lagi bingung mau keluar kota nih. 10 macet Cing pasti Cing. Iya. Macet itu pasti 10 itu udah ada 2 kampanye akbar itu. Lu ke Jakarta Utara aja, Pak. Sana lagi. Sebagai anak selatan nih, selatan macet. Iya. Di ini macet, bingung gue. Gue lagi bingung nih, long weekend nih. Gue nyoblos tanggal 11. Di Jepang. Di Jepang tuh tanggal. Berarti lu milih, dapil Jaksel sama luar negeri sama ya? Kebetulan sama ya? Kebetulan sama. Cuman akhirnya gue nggak milih DPRD aja. Oh iya, nggak ada di sana ya? Iya. Oh iya. DPRD. Kayaknya Pilpres sama DPR RI doang. DPD juga kagak kan, nggak ada DPD luar negeri. Jadi lu akan nyoblos di konsulat. Apa namanya? Di Kedubes kayaknya. Di Kedubes ya? Di Tokyo. Udah dapat gue ininya. Gue udah urus, udah dapat undangannya cara tuh. ininya. Ngelihat di DPT online tuh kita masukin nick. Udah tahu nih lu di TPS berapa, di tempat berapa gitu. Lu udah cek belum? Udah. Nama TPS-nya belum tahu. Gue udah pasti TPS RT gue udah tahu tempatnya di mana. Iya, siapa tahu lu belum masuk. Udah, gue udah ngecek, udah ada Cing. Udah ada, undangan udah hadir. Gue sama istri gue. Sudah ada. Tinggal calon yang dicoblos aja yang belum ada. Gue udah ada, istri gue juga udah ada. Udah ada ya. Istri gue udah ada. Udah ada ya. Gue belum ada Cing. Belum ada yang gitu. Nunggu dulu. Anak gue yang paling kecil Delita tuh sampai nangis begitu tahu gue. Milih siapa? Kenapa Buya? Kalau anak gue protes. Kalau anak gue protes. Apa? Kenapa gue nggak milih sama kayak ibu gue? Iya, gue juga tuh kenapa gue nggak milih sama istri lo? Iya gitu. Oh iya. Kok Buya ini gitu? Kok bisa nangis gue gitu kok? Ya, nantilah kamu akan mengerti ya nak. Iya. Suatu hari ya kamu akan mengerti nak. Kayak mengambil keputusan apa gitu, nggak boleh beda sama bini gue gitu. Kocak dah. Ya. Ini memang gara-gara debatnya kurang enak dibahas nih. Iya benar, gitu-gitu aja. Gitu-gitu aja, jadi flat banget. Flat banget. Flat banget, nggak ada pertanyaan yang bagus. Iya. Nggak ada. Ya paling kayak yang kalau yang dibahas. Gue mau berdasarkan dari Twitter Cing. Iya. Pertanyaan seputar ini apa yang dikasih pemberdayaan perempuan, perempuan Pak Anies. Iya. Jawabannya dikasih makan. Iya. Ya itu aja sih yang lucu tuh. Ya kalau dilihat dari isinya ya bisa bisa kita perdebatkan sih memang gitu. Iya. Cuma sebagai pertunjukan kurang. Itu doang udah. Iya, nggak bisa jadi ya kayak sekarang nggak terlalu banyak ininya kan, riak-riaknya itu nggak ada. Semuanya saling menjaga mungkin udah tuh. Atau dari mereka juga selain ngejaga udah tahu juga ini nggak akan mempengaruhi apa-apa debat terakhir Cing. Iya. Karena mungkin antara udah punya pilihan atau yang nggak nonton sama sekali nggak ngikutin aja. Iya. Itu mungkin ya perhitungannya. Kayak udah deh kita nggak usah cari menang, kita cari aman. Iya, itu dia gitu. Cing, main peluk-peluk aja di ring. Iya. Di ring. Nah, ada yang Kurang. Mudah-mudahan 2 putaran ya biar masih ada debat capres lagi. Iya. Iya enggak? Iya. Tapi isu-isu yang ada nih kayak kemarin ada kepala desa demo. DPR. Iya. Dia demo ngapa sih? Minta 3 periode. 3 periode, 1 periodenya 9 tahun. Gila ya. Dan yang lucunya Cing, udah sekios itu, gas air mata nggak ada tuh. Gas air mata nggak ada tuh sampai terakhir, udah sampai diroboh-robohin. Biasanya kan cepet tuh. Iya. Kalau di stadion cepet tuh. Tapi kalau memang karena ini juga lagi suasana kayak begini. Mungkin takut ya. Takut. Kalau udah pakai itu buat incumbent jelek. Iya sih, tapi kan secara nggak tahu ya kalau berdasarkan video kan udah sampai ngerusak Iya. pagar mah harusnya udah bisa dibubarin mestinya ya. Iya.
si ini. Mungkin pas dilihat anggarannya, oh ada kok anggaran benerin pagar, aman. Kayaknya ada deh pasti deh. Ya? Setahun tuh pasti ada deh. Pemeliharaan Pasti ya. ada pemeliharaan. Ngecat paling kagak. Iya, iya ngecat ya Ngecat benar. ya. Pasti ada. Paling enggak tuh ngecat. Pasti ada. Dilihat, wah masih ada ininya. Tadi udah, ini pagar udah mulai di ini. Lihat dulu ada anggarannya enggak? Ada, udah biar aman. Iya, bener. Sama ini juga. Enggak, gue juga bingung kenapa demo harus robohin pagar, kan capek ya. Hah? Kenapa harus diroboh? Kan abis dirobohin mending masuk gitu. Enggak juga, Cing. Enggak, robohin iya. doang terus udah selesai gitu. Kayak gitu-gituan tuh simbol doang sih, kalau kata gue ya. Sebenarnya kalau mau gampang dirobohin kan pagar DPR yang belakang, Cing. Lebih kecil. Iya. Itu Ngapain yang kenapa? depan? Enggak. Kelihatan kok jalannya. Ini kalau yang mau demo ya, lo kalau mau robohin pagar jangan yang depan, Iya. muter ke belakang tuh dekat Patral lebih Senayan gampang. kiri. Nah itu lebih pendek tuh. Iya. Lebih gampang tuh kalau mau ditarik-tarik. Nggak pernah ada yang robohin situ. Nggak pernah ada yang demo di belakang, Cing. Karena pintu masuk kan di belakang sebenarnya kan. Iya. Iya. Dari depan emang nggak Supaya kedengeran. kelihatan aja. Simbol. Supaya jelas visualnya. Visualnya jelas, terus ada orang lewat ngeliat, oh mungkin efek itunya. Efeknya, Ya. iya. Nyari perhatian aja. Nyari perhatian. Iya, awareness. Iya. Sebenarnya, Cing, yang lebih nggak ke blow up sebenarnya di minggu lalu tuh nggak terlalu banyak digoreng. Ini, Cing, yang masukin gugatan MK siapa yang anak Almas Guling ngegugat Guling Almas. Almas Sabiru ngegugat Gibran. Nah itu juga aneh tuh. 10 juta. 10 juta untuk biaya pengacara ya. Iya. Masukin gugatan ya. Berarti Enggak, kan ini kayaknya uangnya mau dimakasih ke disumbangin kalau nggak salah. gitu ya. Iya, dia menuntut ucapan terima kasih dan Itu nggak terlalu banyak maksud gue nggak tau deh. Kok banyak jurnalis yang nggak ngejar Almas ya setelah kejadian itu ya. Nggak yang benar-benar mencari tahu gitu. coba lihat Almas ya. Recordnya gitu, Almas gitu. Itu kan sebenarnya kalau di film dia salah satu peran sentral tuh, Cing. Iya. Diceritain ini sebenarnya Iya. kan. Kalau nggak ada dia nggak jalan. Nggak Iya. kayak gini nih ceritanya. Kalau di film justru scene pertama ini nih. Scene pertama, si iya. Almas. Iya. Si Almas lagi ini. Aku akan Iya. menolong Iya. idolaku. Iya. Gitu kan. Lu bikin saya lihat baru dah. Iya. Gara-gara itu semua tuh. Aktornya udah harus aktor-aktor level Reza Rahadian itu yang main Iya. di film itu, biarpun sini nggak banyak ya. Iya, Tapi justru actingnya harus total itu. Iya. Scene awal ini. Scene awal banget pembukaan. Iya. Dia lagi ngetik ini apa Iya. namanya gugatan. Masukin gugatan. Iya, tanda tangan. Tapi nggak banyak ke expose, maksud gue gimana, nggak kebayang waktu dia cara bikin draft gugatan itu Gugatannya. siapa yang bantuin, Iya. siapa yang nganterin, terus kenapa latar belakangnya tuh kenapa, Iya, iya. terus di kampus dia kehidupannya seperti apa. Iya. Masa nggak ada temennya sih yang ngapain mas? Gue lagi sibuk ngirim draft gugatan ke MK. Wih gokil. ya. Baru sekarang muncul lagi loh. Iya. Gitu. Atau kehidupan kuliahnya juga awalnya di ini lagi di kelas, terus dia ngerasa tidak diperhatikan. Mungkin. Anjir, gue kayak gak diperhatikan, gue harus membuat sesuatu Buat nih. sesuatu. Ini lebih ganteng ya sekarang ya? Ya mungkin ya lebih. Udah cair ya. Karena rambutnya diginiin. Kalau yang kemarin kan rambutnya dilepekin. Cak-cakan ya. Iya, kayak lebih oke lah inilah. Gihau ya? Egy Hao. Wah, Egy Hao main juga tuh Egy Hao sekarang. Ada juga tuh Egy Hao tuh. Tuh. Dia gugatan Almas loh. Dia melakukan gugatan one prestasi. Artinya one prestasi kan ini adalah Investasi. pelanggaran dari satu kerjasama. Kerjasama, iya benar. Lo tidak melakukan ini, padahal lo udah janji. Itu Iya. kan one prestasi. Iya. Nah dia kenapa dia? Itu maka nggak ada yang ngejar, Cing. Kok nggak ada yang ngejar ini bisa ketutup juga gitu loh. Iya. Itu yang gue bingung kenapa bisa ketutup. Berarti ya kalau misalnya kita pakai logika biasa, logika ya nggak tahu deh hukumnya kayak gimana ya. Iya. Gugatan one prestasi tertuang dengan nomor perkara sekian-sekian. Lewat perkara itu, Almas mengajukan gugatan ke Gibran senilai 10 juta karena dinilai tak mengucapkan terima kasih terkait gugatan. Artinya dulu ada perjanjian. Iya. Gue akan Lo kalau lolos lo bilang makasih ke gue ya. Iya. Iya. Harusnya begitu ya. Karena enggak lo one prestasi. Iya. Kalau misalnya dia cuma sebel doang, dia ngepost kan. Ngepost. Udah capek-capek ngirim draft nggak ada bilang makasih. Iya. Nggak harus ngajuin gugatan kan. Iya. Antara begini atau dia pinter banget, dia bisa majuin ke MK, dia bisa ngajuin gugatan one prestasi. Ini anak pinter banget Iya. berarti kan. Iya. Maksudnya kalau ini lo nggak diterima sama pengadilan ini, oh dia ke MK aja menang loh. Iya. Valdo Maldini, Samara tuh ke MK nggak menang loh, menang. ngajuin gugatan batas umur. Dia Iya. menang. Gila nggak?
Ya. Keren loh. Profesor dia ini. Harusnya dia udah jadi bintang iklan sosis loh. Langsung melep. Dia merubah tatanan negara loh nih orang. Gila loh. Legend nih Almas ini. Legend. Makanya dia wan prestasinya apaan ya? Itu dia. Tapi nggak ada yang ngejar, Cing. Investigasi siapa kek? Manana. Iya, Najis juga nggak menang dia. Nggak ada investasi siapa. Atau dia nggak mau kali Diwawancara. Ya, tapi kan biasanya bisa mencari info-info ya. Paling enggak berita tentang dia gitu ya. Tempo yang biasanya. Iya deh, Tempo deh, bocor halus. Biasanya kan dapat info-info satu tuh dari orang sekitar. Masa nggak dapet sih, Cing? Iya ya. Iya kan? Ketutup banget gitu informasinya gitu. Ini sih yang paling mencurigakan sih. Latar belakangnya gitu. Masalahnya kita tahu orangnya, kita tahu kampusnya. Masa nggak bisa dapat informasi begitu? Coba ke bawah lagi. Gerok lagi, Cing. Iya. Atau jangan yang udah tahu tapi nggak di blow up. Ya nggak? Iya. Almas. Dia tambah 1 juta per hari kalau nggak dibayarin. Iya. Sama orang nunggu-nunggu juga pasti kan. Kalau misalnya nih akhirnya 02 menang. Jadi apa dia? Ya nggak? Iya. Wah, wali kota Solo. Netizen, nah jangankan ini deh, netizen biasanya jago ngebongkar-bongkar, Cing. Rumahnya di mana aja bisa tahu. Ini nggak ada info netizen, nggak ada, Cing. Ini aja kayaknya bocor karena netizen deh, ketahuan ada di online gitu deh gugatan si ini. Si ini nih. Iya. Si Almas ini. Ada netizen yang bocorin nih awalnya gugatan wan prestasi ini. Udah salah-salah pertanyaannya ada tidak perjanjian? Kok dia melakukan wan prestasi? Bener kan akhirnya? Ditanyain bener, ada nggak perjanjian? Ini tiba-tiba ada perjanjiannya lagi, tahu ya? Jangan-jangan plot twist banget sih. Iya. Plot twist sih. Berarti kan dia mahasiswa hukum udah tahu dong, wan prestasi itu adalah tidak memenuhi salah satu kewajiban. Iya. Kesepakatannya. Dia buat apa ya? Kalau yang di awal dia ingin meloloskan Gibran. Iya. Nah kalau ini dia ingin apa nih? Jangan-jangan alat aja, Cing. Asik. Supaya konspirasi. Iya, konspirasi apa nih kira-kira? Ya buat nurunin suara juga lah mungkin. Nurunin suara Gibran sekarang. Iya, mungkin. Berarti udah berbalik ini dia. Ya, apa yang nggak mungkin sih, Cing, sekarang, Cing? Ada yang bilang dia dikirim dengan pos yang sama. Gue pernah baca. Jadi jangan-jangan dikirim dengan pos yang gerakin orang yang sama. Iya, karena biar si ini nggak melakukan apa? Di MK-nya itu bukannya terlarang gitu. Pokoknya gimana dia sih? Ya. Dikirim dengan pos tuh maksudnya? Dikirim dengan gerbong yang sama. Oh, orang yang sama nih, IO yang sama nih. Ya, gue pernah baca itu, dikirim dengan IO yang sama. Ini baru dugaan ya? Iya, dugaan ya. Jadi biar ini tuh nggak kelihatan si MK ini nggak terlalu salah banget secara aturan. Karena di MK juga kan lagi digugat tuh soal tanggal waktu penerimaan Gibran tuh sama batas waktu tuh lewat sebenarnya kan. Itu yang lagi masih disidangin. Yang dulu juga nggak dari gugatannya tidak ditandatangani. Iya, tidak ada juga lewat juga itu. Iya. Karena si Mas Hadi hari ini dikena kode etik. Oh, hari ini? Iya, kena dan beberapa komisaris KPU lainnya. Oke, jadi udah ada putusan 5 per hari ini ya KPU diputus melanggar etik karena lolosan calon Gibran. Jadi secara etik KPU-nya juga salah. Lolosan Gibran salah. Jadi udah MK salah secara etik, KPU juga salah secara etik. Iya. Lah, wah. Baru pagi ini baru panas baru turun dari oven. Oke, Hasyim Asyari ya dinilai melanggar kode etik karena memproses ini yang mutusin Dewan Kehormatan ya, DKPP ya. Iya. Hasyim melanggar kode etik karena memproses pendaftaran Gibran sebagai calon wakil presiden tanpa mengubah syarat usia. Oke. Satu terbukti pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku ketua DPP. Wah, panas, Cing. Tapi nggak tahu deh ada yang goreng nggak nih per hari ini sampai 14 nih. 6 komisioner KPU. Yang harusnya dibacakan oleh anggota DKPP. Seharusnya melakukan konsultasi. Oke. Oh, jadi setelah putusan MK harusnya konsultasi dengan DPR dulu. Iya, untuk mengubah gimana nih peraturan KPU itu, PKPU itu kan. Oh, ini KPU langsung main mutusin aja. Iya, memang iya harusnya undang-undang kan diputusin gitu ya. Berarti setelah putusan MK ini benar secara teknis bisa direvisi agar akibat dampak putusan. Nah, ini nih yang dibilang memang secara hukum tidak melanggar,
secara etik terus melanggar, akhirnya akan banyak perdebatan mulu, nggak kelar-kelar ini jadinya nih. Nggak kelar-kelar. Kan gue nonton yang ada perdebatan tuh antara siapa ya, pokoknya dua-duanya ahli nih, sama yang gue tahu yang Margarito Kamis itu. Margarito Kamis itu dia emang pinter sih ya, tapi waktu itu dia berada di posisi kalau lo mau ngeliat hukum ya udah lihat hukum, nggak usah urusan etis. Emang benar. Nggak ada ini yang sama etis. Hukum itu teksnya bunyinya gimana? Ya udah begitu. Iya. Kalau mau dirubah dulu aturan hukumnya. Kalau mau dirubah dulu di aturan hukumnya, tapi kalau lagi yang berjalan ya itu yang harus dilakukan. Kalau pertimbangan etis justru pada saat lo mau bikin sebuah pasal, nah itu awalnya tuh etika yang di situ yang diubah menjadi norma kata gitu. Emang benar. Kata gue ya benar juga sih. Benar juga sih. Iya. Tapi kan mungkin pertimbangannya atau meeting-meeting pada saat mau bikin normal dia udah mempertimbangkan etika di satu sisi. Ya. Begitu jalan ternyata di etika di sisi lain bertentangan dengan ini. Iya. Nah itu gimana ya? Makanya kalau hukum hukum aktif ya kayak gitu. Hukum positif. Dinilai pakai etik kadang-kadang debatable, akan selalu debatable. Iya. Makanya mau pakai aturan yang mana gitu kan? Kalau aturan landasan hukum ya etik pasti kalah sih. Iya. Secara kekuatan hukum ya. Iya. Kayak gitu-gitu. Cuman ya ini kan tinggal dicari pelanggaran pasalnya mungkin bisa dikait-kaitin ke hukum juga, Cing. Jangan-jangan ya. Jangan-jangan. Kayak ini aja deh, ada beberapa kita kasus kan tuh, misalnya yang membela diri. Yang orang dibegal atau di apa membela diri terus akhirnya sampai terbunuh si begalnya. Itu aja suka diperkarakan tuh yang sebagai membunuhnya itu. Benar. Tapi kalau itu masih bisa ditarik kronologi kan, kronologi dan motif, biasanya ada motif tuh. Iya. Nah kalau ini kan susah dicari motif. Tapi maksudnya gini, pada saat orang dibegal, terus yang dibegal juga berani atau apa gitu, ya akan diselesain pasti. Iya pasti. Nggak begitu kelar udah cabut, nggak pasti akan dikelarin. Nah begitu udah ada kesempatan untuk tidak memukul tapi lo masih memukul akhirnya jadi kriminal. Iya. Tapi secara pikiran kan udah nggak mungkin secara kondisi normal ya. Iya. Gitu. Iya. Jadi ada perdebatan lagi gitu. Nah mungkin yang begini-begini nih tuh makanya tuh lama ya bikin UU jadi lama. Dari RUU jadi UU tuh emang lama. Karena berantem dulu. Makanya yang bingung begitu MK ini terus besok aturan berubah cepet. Itu yang dipertanyakan orang. Iya. Aturan hukum kan lama didebatin dulu harusnya. Iya, harus ada kajian akademis malah. Iya, kajian akademis, landasan. Ini cuman karena permohonan satu mahasiswa dengan alasan idola. Iya. Iya kan? Itu sebenarnya yang diiniin. Nah, katanya kan MK tidak bisa merubah undang-undang. Iya. Norma aturan. Ini doang nih salah atau enggak? Itu waktu bahkan itu jawaban waktu geng-gengnya Rian Ernest, Valdo ngajuin gugatan, itu mereka mengembalikan jawabannya setahu gue ya dengan kalau untuk urusan perubahan undang-undang bukan ranahnya MK, gitu katanya. Nah, ketika yang sekarang itu ada di MK, kenapa itu, Cing? Tapi mungkin kewenangan MK ada. Takut. Mungkin kewenangan MK itu ada sebenarnya bahwa ini tidak, kan dia kalau yang pengetahuan gue ya, MK itu akan ngelihat apakah peraturan ini bertentangan dengan aturan di atasnya. Iya betul, tapi harus urgensi juga, setahu gue. Iya. Setahu dari cerita-cerita kayak Pak Mahfud tuh pernah bikin aturan juga tuh soal aturan pemilu. Iya. Apakah pemilih boleh pakai KTP atau enggak waktu 2000 berapa Pak Mahfud 2009 ya? Itu jadi ketua MK, diketok langsung sama Pak Mahfud. Bisa pakai KTP, bisa karena udah mendesak secara hari pemilihan. Oh mungkin. Iya, kalau ini mendesaknya apa? Karena hari pendaftaran. Assalamualaikum. Iya. Masa gara-gara hari sih. Ya habis kan mendesaknya apa? Apalagi sebenarnya kalau udah ada putusan etik kayak gini, ini kan kita jadi meragukan KPU dong. Iya. Iya kan? Kan yang akan nilai keputusan nanti hasil nilai gitu-gitu kan KPU. Iya. Ini gimana Cik ya? Iya. Aduh. Setelah debat terakhir lagi di DKPP. Iya. Artinya lo KPU di ini yang kita baca atau kesimpulannya adalah KPU lo melakukan pelanggaran. Iya.
untuk menerima Berarti sebenarnya pelanggaran administrasi dong. pelanggaran administrasi. Pelanggaran administrasi. Melakukan pelanggaran menerima ini. Iya, salah lo. Salah. Harusnya nggak boleh lo terima. Harusnya belum bisa. Belum bisa Secara diterima. aturan belum bisa. Karena lo harus konsultasi dulu Iya, ke DPR, aturannya baru dirubah. Iya. Yang dengan yang ditambahkan 40 tahun atau pernah Menjabat. itu dikonsultasiin dulu Iya. ke DPR. Bisa kan guys dirubah? Bisa. Oke, kita terima ya. Ya. Ini belum konsultasi, udah oke kita terima. Karena pertimbangan hari nah, Dia cing. ini ada lagi nih. Ini yang maksudnya nih. Ini kan karena pas kita lagi tapping ini baru ada beritanya ya. Ya gini deh, ini kalau kan waktu yang kemarin tuh seolah-olah kita nggak objektif di sini, Cing. Iya. Ya kan ini kan ada berita nih. Ini Iya. buat yang sebelum komen kita bilang nyerang 02. Iya. Lo objektif dulu deh. Ini ada putusan baru nih. Ini ada putusan baru nih. Iya. Terus lo mau gimana? MK udah bilang nggak etis. Nggak etis. Ini udah nggak etis. Iya. Kalau kata Coki Pardede, Iya. pada akhirnya kan semua orang memilih. Ya, dan demokrasi kan pemilihan terbanyak, Cing. Jadi kalau pemilihan terbanyak menurut warga Indonesia mana yang terbaik, ya udah itu yang diputusin. Ya tapi kan nggak bisa begitu. Ya itu kan etikanya Coki Pardede, Cing. Oh ya. Saya mencoba menetralisir obrolan ini ya dengan angle-nya 02 ya. Berat. Kali ini kan sulit ya. Nggak tahu sih. Kita tuh memang nggak tahu detailnya itu kayak pelanggaran etik itu berdampak sama pelanggaran apa apa sehingga satu keputusan bisa dianulir misalnya gitu. Sebenarnya gini deh, misalnya lo juri suci. Ya. Juri suci. Kan ada batasan tuh minimal udah punya KTP pendaftaran, iya kan, gitu-gitu kan. Terus tiba-tiba lo nerima orang umur 16, Cing. Lo masuknya umur 16. Terus di tengah-tengah kompetisi ketahuan nih anak malesin umur. Kira-kira yang dilakuin Kompas TV apa, Cing? Diskualifikasi harusnya kan? Diskualifikasi dong, nggak memenuhi syarat ya kan? Nah ini harusnya gimana dong? Nah, soalnya pas tahun 16, juri bilang ke Indosiar mau dirubah. Enggak, kalau suci Kompas. Suci. Udah bilang gua mau di awal, Pak. Lu mau merubah aturan nggak? Kecuali Cing Abdel bilang ke Kompas. Iya. Gimana nih aturan mau dirubah nih, anak lucu banget nih soalnya nih. Iya. Rating juga tinggi nih. Terus Kompasnya yaudah setuju deh aturan kita rubah. Udah diskusi. Iya, udah setuju. Bisa. Harusnya gitu kan. Iya. Jadi udah setuju dirubah baru semuanya oke deh 16 tahun bisa masuk. Iya. Gitu kan. Tapi kan kalau Cing Abdel nggak bilang ke Kompas, Cing Abdel salah dong. Dia tahu nih Cing Abdel nih. Ini anak tahu nih lucu nih 16 tapi udah gue masukin aja deh. Salah lu, Cing. Enggak. Kalau ini ya dianalogikan gitu ya sama ini. Kan berarti ini pendaftaran nih. Suci pendaftaran. Iya, misalnya Suci pendaftaran sampai tanggal 20. Sampai tanggal 20. Iya. Oke, Suci pendaftaran sampai tanggal 20. Udah ada nih aturannya nih. Iya. Yang bikin Kompas. Kompas. Syarat minimal 17 tahun harus punya KTP. ya minimal 17 tahun punya KTP. Iya. Tapi ada anak umur 16 tahun nih, lucu banget nih kata komunitas. Iya, jadi di kepala lo rekomendasi 16 tahun boleh asal udah pernah bikin special show. Iya. Iya. Ternyata dia Gitu ya. Ternyata dia pernah bikin special show, lucu banget. Special show. Pecah banget nih. Iya, tuh anak komunitas datang ke Kompas. Iya. Bisa nggak nih diubah? Oh, datang ke Kompas Ke tapi Kompas kan? dulu kan? Oh, ke Kompas dulu. Iya, bisa nih diubah gitu. Iya. Oke, bisa. Bisa. Panitia nih. Iya. Panitia nggak bilang ke direkturnya. Oh, ke direktur nggak bilang? Nggak bilang. Ke direktur si Kompasnya. Karena Oke. menurut direktur Kompas, kenapa batasan 17 tuh? Karena kalau 16 jangan-jangan kita eksploitasi anak. Misalnya Betul, alasannya gitu ya. Alasannya gitu ya. Misalnya gitu alasannya kayak gitu. Iya. Oke. Oke, dijalanin aja orang banyak yang dukung kok. Iya. Komunitas stand up pada dukung nih semua nih. Dukung, karena emang lucu banget ya. Emang lucu banget. Udah ada special show juga. Oke lah, kita bikin nih. Jalan nih. Denger sih direktur. Ya. Ini apa-apaan nih? Kenapa ada anak 16? Gue liat Instagram masih pakai baju SMA. Ada apa? Oh gini Pak, ini karena anak-anak komunitas bilang dia lucu banget. Udah special show juga. Iya, kenapa lu nggak bilang gue dulu? Aturannya harusnya kita rubah. Iya. Lo kan gue
selama ini kan kita rapat redaksi dulu Iya. sebelum aturan. Kalau main terima aja gitu. Ya, Iya nggak? kayak gitu. Iya. Tapi udah terlanjur on Jalan. air. Nah, Udah terlanjur on air, udah jalan. iya, mana penonton senang ratingnya tinggi kan? Iya. Serba salah emang. Emang lucu juga dia. Iya. Banyak act out-nya. Iya. Jago ngerosting. Iya, jago ngerosting. Iya, kombutnya sama Coki Muslim. Iya. Iya kan? Gimana nih, Pak? Darjok mulu. Iya, ini gimana nih Pak? Wah, udah pada ribut, tapi apa ya namanya ya? Nama sucinya ini yang jadi pertaruhan. Iya, pertaruhan. Kalau gampang-gampang diakalin. diakal-akalin aja. Iya, Cing. Nah, itu gimana? Ini udah jalan nih, itu dia. udah setengah. Hampir final. Udah hampir final. Udah hampir final. Iya, udah mau 3 besar ini. Udah Tiga minggu besar. tenang ini. Iya. Dia dari Kartini udah diajak jalan-jalan ke Dufan. Iya, Diajak ke sana kemari. Itu dia. Apa kita tetap adakan gak nih final dengan dia ikut? Tapi bedanya enggak, Cing. Bedanya nih, kalau misalnya pakai ini, ada anak-anak komunitas lain yang teriak, nggak adil nih, dia masih 16 kok boleh, gitu. Tahu Ya. gitu kan gue daftar juga, daftarin anak komunitas gue 16, gue ada yang lucu juga nih. Ya kenapa lo nggak daftarin? Iya. Ya gue nggak kenal sama orang Kompasnya, misalnya gitu. Ya. Nggak punya paman di Nggak punya paman, misalnya gitu. Ini backingannya Aji sih, presiden. Iya nggak? Iya, udah di backing presiden. Susah. Udah di backing Ajis presiden, di backing Awe mantan presiden. Iya. Nggak? Udah ikut-ikutan. Gue ada backingan sih, tapi Semi Not Slim Boy mantan presiden juga. Iya. Tapi udah nggak terlalu aktif di stand up. Iya. Gitu, Cing. Ini kita ngomongin stand up kan? Iya, stand up. Iya, stand up. Ya, wah ini lagi pada bingung ini karena Bingung. suara-suara komunitas di daerah udah mulai nggak adil nih. Nggak adil nih, tentang anak Bekasi misalnya, Iya. komunitasnya Pak Ajis nih, Iya. curang nih, tentang komunitas presiden, Iya. gitu. Ya tapi gimana sebagai sebuah acara harus berlangsung Jalan, dong. Kita iya. udah keluar promo di mana-mana. Bener. Finalnya 3 besar. Iya, ditambah lagi mungkin komunitas daerah bisa diredam sama Pak Ajis, udahlah, Udah, ya. gitu, udah deh. Toh juga dia secara gaya komedinya mirip sama gua, biar ada regenerasi gua lah. Benar. Gue udah punya anak nih sekarang nih, gue Iya. udah mau santai-santai aja di Bener. belakang layar gitu, Cing. Mungkin, Cing, ya, biar pembelaannya adalah mungkin ya kan biar industri itu terus maju. Iya. Iya nggak? Yang bisa melanjutkan kayaknya dia Dia nih. bisa nih gitu. Mungkin nggak kayak gitu, Cing. Di bagian yang geng perubahan si Mamat nih. Iya, Mamat Abdur tuh yang teriak-teriak, Mamat Abdur, David. Sama Rigen. Kalau Rigen ketahuan dia pengen. Oh iya, Rigan emang pengen ganti, pengen jadi. jelas. Cuman dia nggak mengambil langkah-langkah konstitusional. Iya. Baru cuman kepengen doang. pengen doang ya. Iya. Iya. Yang Mamat, Abdur, ini lagi pada ribut nih. Ribut. Makanya ngajakin geng-geng kayak Viko, Rahmat gitu-gitu, iya. Cing, di stand up. Iya. Iya kan, nggak bisa nih. Nggak bisa nih. Nggak bisa nih. Iya. Nggak bisa nih, harus diperkarain nih. Iya. Iya, gitu. Oke, kalau ini nggak apa-apa lah final berlangsung nih katanya. Iya. Tapi kita kombut bareng. Kita kalahin Kita jagoan kalahin. kita di final. Di final. Iya. Iya, boleh kita kombut bareng. Iya. Siapapun yang masuk nih nanti kita kombutnya bareng. Benar. Meskipun di di minggu terakhir jagoannya secara LPM tipis ya, Cing. Tipis. Setupnya kepanjangan. Premis udah kita dengar. Iya, udah dengar, sempat ngeblank dikit. Iya, ngeblank dikit gitu. Berat. Aduh. Berat ya. Itu kita kembalikan ke masing-masing ya. Berarti secara fakta kan, ini secara fakta bukan menyerang. MK udah putusin pelanggaran etik. KPU pun udah diputus pelanggaran etik. Berarti ada 2 penyelenggara negara ada keputusan etik. Ya udah sekarang tinggal pilih aja berarti kan. Nah masalahnya gue tuh sering melihat perdebatan nih, Cing, kalau di Twitter tuh soal, gue bingung, ini kita sebut angka aja lah ya. Gue bingung deh sama pendukung 02, kalau nggak dibayar kenapa mereka ngedukung gitu sebenarnya.
sebenarnya kan pilihan objektif aja kalau menurut gue ya. Gue kalau sama orang yang kan ya teman-teman kita juga banyak di 02 gitu. Gue sih pertanyaan gue selalu satu gitu. Menurut lo dengan terpilihnya Gibran dan putusan MK, lo masalah nggak dengan pelanggaran etik? Kalau menurut mereka gue nggak masalah. Udah gue berhenti berdebat tuh. Iya. Karena berarti ke situnya udah nggak relevan tuh perdebatannya tuh. Jadi titiknya lo kalau punya beda pilihan sama teman lo, misalnya dia apalagi dia 02 gitu ya. Pertanyaan pertama harus yang ditanyain menurut gue itu. Menurut lo bermasalah nggak dengan terpilihnya dan ada putusan MK itu soal putusan etik? Kalau dia bilang nggak masalah gue, udah nggak usah debat lagi tuh. Udah biarin aja. Maksudnya udah pasti beda ke situ-situnya tuh menurut gue. Iya. Dengan alasan apapun ya, dengan alasan dia apapun ya. Gitu. Udah gitu emang ya. Nanti juga di perdebatannya ini DKPP nggak tahu akan bisa tenggelam karena nama DKPP-nya aja udah nggak terlalu. Kita aja baru tahu. Nggak terlalu. Nggak ke blow up. Iya, nggak terlalu kayak ini serem. Kalau MK kan serem kan, namanya majelis MK, iya. Mahkamah Konstitusi. Tapi kita belum tahu Cing, ini kan masih siang nih Cing. Sampai malam bisa jadi sama tim ses digoreng. Iya. Ada 2 pelanggar, kita nggak tahu nih kan gulung terus Cing. Tapi kalau ini kan ini artinya lu dia melanggar nih. Iya. Secara administrasi pendaftaran ya. Iya, melanggar. Udah diputusin lah ini. Ini diputusin. Udah berita bener ya Bang Rahman ya, udah diputusin ya. Iya. Artinya kan harus didis. Harus. Ini ada peserta yang tidak sesuai dengan peraturan. Iya. Diskualifikasi. Iya. Tapi apa mungkin? Ya nggak tahu. Itu peraturan KPU lagi. Karena belum pernah ada, Cing. Oh iya. Belum pernah ada. Nggak tahu deh di aturan undang-undang pemilu itu ada diskualifikasi peserta nggak jika melanggar aturan. Bahkan ini benar atau enggak ya? Bahkan kalau misalnya mau ada masalah-masalah hukum aja nanti diselesaikannya setelah pemilihan kan? Benar, iya. Supaya capres. Makanya banyak yang bilang abis pemilihan ada pakai rompi kuning kan? Iya, kayak gitu. Rompi oranye. Abis selesai pemilihan ini akan ada orang yang pakai rompi. Makanya kalau gue mah ngelihat ini juga jadi bensin juga sih Cing. Maksud gue kampus-kampus udah guru besar ya udah pada ngomong, ada putusan ini lagi. Ini mah tinggal siapa yang berani nyiramin aja sama koordinir kayak 98 kan ada Amin Rais tuh. Iya. Yang koordinir kan, yang gitu-gitu kan. Percikan-percikan apinya udah ada. Percikan-percikannya udah ada nih. Masing-masing udah pada bawa bensin. Betul. Tinggal yang nyiram duluan siapa? Sama apakah berhasil diredam duluan. Iya kan? Strategi udah tinggal itu aja, Cing. Coba konsekuensi ada nggak beritanya nih? Konsekuensi dari... Oke, kalau tiba-tiba YouTube lu aman-aman aja, harusnya sih aman-aman aja yang kita posting ini. Konsekuensi diskualifikasi peserta pemilu. Iya. Undang-undang pemilu. Ini kan yang di ketuanya ya, bukan si calonnya. Iya, ketuanya loh. Iya. Itu udah kan mencurigakan, apalagi kalau nanti ada selisih-selisih suara gitu-gitu. Iya. Itu kan curiga, Cing. Serem. Kayak kalau yang MK kan yang kita dengar juga nih, ya yang pelanggaran etik adalah si hakim-hakimnya. Tapi keputusannya tetap berlaku, iya kan? Iya. Nah ini apakah ini juga di KPU? Masalah ini panitianya nih. Iya, panitianya kena pelanggaran etik, si panitianya. Iya. Tapi proses yang telah berlaku akhirnya jadi nggak sah atau jalan terus. Itu yang sebenarnya ditakutin sama geng-geng David Abdur, Cing. Di malam final ada 3 peserta nih. Iya kan? Lucu sama-sama lucu nih. Cuman orang banyak jagoin yang si umur 16 tadi. Yeah. Tapi di satu sisi dia tahu nih juri-jurinya. Cing Abdel, Panji, sama siapa sih satu lagi? Radit. Itu ternyata ketahuan deket banget sama si anak umur 16 ini. Kan jadi nggak objektif tuh sebagai orang yang dukung finalis lain kayak ini penjuriannya ntar adil nggak nih? Kalau misalnya gue dibilang jagoan gue pecah di malam final gitu, dapat applause gitu-gitu, dia juga sama-sama pecah, sama-sama lucu lah. Ntar bisa dinilainya kan nggak pernah diumumin kan nilai penjurian kan? Yeah. Ntar lu bisa ngumumin kayak iya sih tapi dia waktunya kurang 2 detik atau secara tema nggak nyambung. Misalnya alasan kan bisa dibikin-bikin ecing. Iya. Gitu. Ketakutannya kan karena jurinya udah nggak kelihatan nggak fair nih. Iya. Kelihatannya ya dari putusan ini. Ini kan juri nih, panitia nih. Yang ngitung suara kan mereka, Cing, bukan kita, Cing. Iya. Iya kan, lu mau mantau berapa TPS, saksi sesaksi-saksinya, Cing, kan udah per TPS dikumpulin.
Atau pakai hasil akhir penghitungan di KPU kan? Atau final sucinya akhirnya pakai SMS. Iya kan, pakai SMS. Iya. Karena dulu dicurigai jurinya melakukan keberpihakan, Iya. akhirnya hasil SMS-nya menang yang 16 tahun. Iya. Dirubah cara penjuriannya ya. Iya. Tapi tetap aja ya terang aja menang ini. Orang kita juga nggak pernah tahu. Iya. Kita nggak pernah ngelihat mana masuknya SMS mana. Kayak gimana? Iya. Ada nggak ini ya? Cuma sanksi doang sih di sini. Oke, sanksi untuk pribadinya sebagai individu sebagai ketua KPU, tapi keputusan-keputusan yang telah ditandatangani atau dilakukan sama KPU bermasalah nggak ya? Ya harusnya sih bermasalah, Cing. Atau gimana ya? Ini kan udah masalah trust juga jadinya kan? Enggak, kalau pakai logika umum aja ya. Iya. Bukan pakai logika hukum, bukan. Iya, logika umum ya. Pakai logika umum. Iya. Ada pendaftaran, orang daftar, keterima. Iya. Tapi ketahuan setelah keterima dia melanggar sesuatu. Iya. Harusnya didis. Harusnya normalnya begitu. Normal ya, pakai logika umum. Logika umum. Nah ini gimana ya? Belum ada di berita-berita ya konsekuensinya ya. Belum ada. Ntar nunggu, biasanya kan kalau berita baru ini baru muncul analisa-analisa hukum tata negara gitu baru kita. Gue mah mau denger yang pakar aja lah. Iya. Kalau itu keluar dari mulut politisi sih ya nggak objektif ya. Iya. Harusnya pakai ilmu hukum tata negara tuh. Yang pasti ketua KPU sudah langgar kode etik. Ya. Melanggaran kode etiknya karena menerima Gibran jadi cawapres. Ya. Gitu pelanggaran kode etiknya. Memang tugas DKPP. Tadi kita lihat tugas DKPP adalah. Coba ini keluar sebelum debat terakhir, Cing. Keluar lagi tuh pertanyaan etik-etik lagi tuh. Iya. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang selanjutnya disebut DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilunya. Iya. Bukan aturan pemilunya. Iya, bukan produk-produknya. Jadi dia mantau KPU doang. Iya. Polisi KPU. Iya. Iya. Sedangkan membuat aturannya kan KPU-nya. Dengan menjalankan undang-undang pemilu sebenarnya kan. Iya. Landasan dasarnya kan. Nah, tapi tidak ada sih ya yang kalau misalnya udah jelas bila melanggar kode etik otomatis putusan yang diterima yang berkaitan dengan itu batal. Nggak ada ya? Nggak ada. Pembatalan itunya kayak nggak ada deh. Coba 5 ada ini nggak? Apa alasan peserta didiskualifikasi ada nggak sih? Ada nggak? Coba deh. Apa syarat peserta pelanggaran yang bisa eliminasi paslon capres. Oke. Ya. 5 ya. Apa nih? Oke. Tindakan pidana. Oke, kalau pidana ya. Melakukan tindakan pidana larangan kampanye. Maksudnya? Melanggar tapi bagi kalau inkrah itu hanya untuk calon DPR, DPRD kota, Cing. Bukan pilpres. Iya, kalau pasal 280, 284 ada larangan kampanye. Uniknya pemilu serentak, pilpres, pileg tidak diskualifikasi. Oke. Oh ini. Paslon dapat didiskualifikasi jika ada rekomendasi dari Badan Pengawas Pemilu. Oh, Bawaslu. Jika terbukti dalamnya melanggar pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan masif. Oh, karena menjanjikan untuk memberikan uang. Oh, politik uang. Politik uang. Oke. Pasal 28. Atau materi lainnya untuk mempengaruhi? Oh, bukan. Mungkin kasih materi ya. Nah, 286 pemilu rekomendasi Bawaslu. Ketiga. Melakukan pelanggaran administrasi pemilu secara terstruktur masif berdasarkan putusan dari Bawaslu. Berarti Bawaslu, Cing. Bolanya sekarang di Bawaslu, Cing. Keempat, berkaitan dengan laporan dana kampanye. Oke. Yang kelima, jika ada putusan MK soal perselisihan hasil pemilu. Oh, hasil pemilu. Oke, berarti ada poin ketiga tuh ya. Poin ketiga nih bisa sekarang nih. Di Bawaslu nih. Bawaslu berarti bolanya nih. Habis udah DKPP, etik, Bawaslu mau mutusin nggak? Tapi ini pelanggaran administratif. Bukan. Ini kan pelanggaran administratif. Berarti kan itu putusan itu kan administratif nggak sih? Soal pendaftaran urusannya administratif. Administratif dong. Iya kan? Tapi kan yang dilaporin ini pelanggaran etis. Kalau dia tidak mempengaruhi penerimaannya, tidak melanggar administratif.
Oh iya, ini masalah etika juga. Masalah etika. Tapi kan logika umumnya lah sekali lagi. Iya. Logika umumnya. Administrasi kan nggak lengkap. Iya. Dia nggak ngumpulin foto aja kan nggak sesuai ini kan. Nggak sesuai. Administrasi nggak Tapi lengkap. Dilolosin. Berarti dia pelanggaran administratif harusnya etiknya kan kenapa dia nggak etik karena administratif kan melanggar. Itu kan itu harusnya kan? Bawaslu dulu ya. Harusnya Bawaslu dulu nih. Nih, ini ada nih pelanggaran administratif nih. Iya. Orang belum ada aturannya, kok diterima. Iya. Akhirnya diperiksa dah. Iya. DKPP. Oh, lo melanggar etik. Nah, ini bisa dibalik ya. Dibalik ya, iya. Tapi iya kan munculnya dari administratif dulu, Cing. Kenapa gugatan ini muncul? Harusnya ya. Iya. Harusnya maksudnya masa pakai feeling kayaknya ini nggak etis deh, gue laporin deh, enggak. Untuk ngajuin gugatan kan pasti ada ininya dong, ada bukti-bukti kenapa itu jadi nggak etis kan? Iya, harusnya Bawaslu dulu kayaknya ya, ngelihat ini ya. Mungkin ya. KPU lu nih, yang ini lu nggak ikutin aturan nih. Iya. Melanggar administratif. Coba, mana nih? Gitu. Terbukti nggak? Oh ya terbukti. Yaudah deh, gue putusin. Gitu sih? Nggak tahu dah. Iya sih strukturnya. Kalau logika umum ya. Logika umumnya gitu. Iya. Berarti kan tinggal masalah berani atau nggak beraninya ya, Cing. Tapi permasalahannya ini kan untuk paslonnya nih. Paslonnya kan tidak melanggar. Paslonnya tidak melanggar. Melanggar oh iya paslonnya. Paslonnya nggak melanggar dong. Iya. Karena dia ngikutin berdasarkan syarat hukum. Iya. Kan udah ada syaratnya. Iya juga ya. Dia nggak melanggar paslon ini terjadi. Coba tadi lagi. Iya ini kan paslonnya nih. Iya. Prabowo Gibran melanggar apaan orang berdasarkan syaratnya menurut katanya udah bisa. Iya. Katanya syarat udah bisa. Udah bisa. Bukan salah gue dong. Bukan salah gue nggak melanggar apa-apa. Kalau mau ada yang di kotak-atik, aturannya lo kotak-atik. Iya, lu jangan salahin gue, salahin panitia aja dong. Iya. Kalau panitia terima gue. Iya. Bisa. Itu celahnya di situ juga ya. Iya, masalahnya di kode etik karena masukin Gibran yang udah malu putusan MK. Iya. Nggak kan sekarang berarti kan tinggal ada di kita masing-masing. Ya orang ini nih ya, semua permasalahan ini tidak ada salahnya Prabowo Gibran. Nggak ada. Salahnya dimulai dari Aslam yang tadi tuh. Iya. Dimulai dari dia. Almas. Tidak ada kesalahan Prabowo Gibran. Dia tinggal mengikuti keputusan yang udah ada. Kan, lu mau jadi nggak? Gue sih misalnya nih, Bran mau jadi cawapres nggak? Mau sih, cuman nggak bisa nih. Oh gitu. Tapi besok lagi disidangin sih. Ternyata besok bisa nih, lu jadi mau ikut nggak? Boleh deh. Ya nggak salah dong. Nggak salah. Bener bisa. Nih gue tanya KPU ya, panitia nih. Nih kata MK udah bisa nih, si Gibran mau wapres bisa nggak? Kata MK sih udah bisa. Iya, udah daftarnya deh. Daftar. Ternyata MK nggak etik. KPU nggak etik, Gibrannya makan lah katanya tadi bisa. Kalau dibilang nggak bisa dari rumah, gue nggak daftar. Iya, bener Cing. Iya, Gibrannya nggak salah. Nggak salah. Dari hukum ya. Nggak dari hukum. Iya. Hukumnya siapa? Nggak salah. Bukan hukumnya keren ini. Nggak salah Cing. Nggak bisa loh. Iya nggak salah. Nggak salah. Emang dibilangin aktor utamanya tuh Almas. Iya. Kalau Almas nggak juga nggak ada nih. Yang bisa. Kalau pelanggaran administratif yang disebut ini kayaknya misalnya contohnya apa ya? Misalnya dia daftar. Misalnya dia daftar nih. Kalau peserta administratif gimana ya? Pelanggaran administratif misalnya dia daftar. Malsuin ijazah. Malsuin KTP. Malsuin KTP begitu udah keterima ada ketahuan. Nah, itu bisa tuh. Bisa. Karena lo yang malsuin. Iya, atau lo kayak kok lo ternyata bukan WNI. Nah, salah tuh administrasi salah. Iya. Lo ngebohongin gue lo panitia. Iya. Benar. Atau katanya pernah jadi wali kota, padahal nggak pernah. Iya. Gitu. Iya. Itu lu bohongin, lu nggak nipu panitia tuh. Panitia lo kena. Kalau ini kan panitianya ngebolehin dari awal. Iya, nggak salah bener. Ada celah gitu. Bisa ini. Lanjut dah. Lanjut. Ya sekarang tinggal masyarakat aja. Iya. Tapi sekarang emang sasaran tembaknya bukan ke Gibran ya, ke KPU-nya. Kita masih percaya nggak sama KPU-nya? Kalau dia pas penerimaannya aja dia ada salah, kita tahu salah, ini terbukti salah ya, terbukti loh. Nanti hasil pemilunya kita jadi percaya nggak? Nah itu kan. Masalahnya kalau kita mau menyerang Prabowo Gibran udah nggak bisa orang dia mengikuti aturan. Udah sesuai. Itu udah sesuai aturan. Iya. Paling tinggi sekarang. Iya. Nah, makanya kalau satu putaran
secara selisih angka di misalnya jauh gitu telak beda 20% gitu udah nggak bisa digugat. Iya. Kalau selisih 1-2% itu yang bikin rame, Cing. Iya. Orang waktu 2019 aja selisihnya nggak nyampe 10% kan, itu aja rame kan gugatan di Bawaslu-nya kan. Iya. Apalagi selisih persen-persen dikit doang. Aduh. Berat. Tapi harus jalan terus ini. Kalau dilihat dari Prabowo Gibran tidak bisa tidak bisa didiskualifikasi. Gas, Cing. Oke. Iya. Oke, gas. Gas terus, Cing. Tapi emang gila sih pemilu tahun ini berarti. Iya. Gila sih, Cing. Emang gila. Kayaknya kita melihat setiap hari ada pelanggaran kayaknya. Iya, kayak kok gini sih? Tapi begitu kita zoom in, nggak ngelanggar ternyata. Iya, aman. Iya. Ini kayak main catur, kuda boleh di jalan lurus tuh. Iya. Lah, bukannya L? Enggak, lurus boleh. Boleh, L kecil. Iya kan? Iya, gini iya. L kecil. Nggak disebutin loh. Iya, nggak disebut. L besar atau L kecil, yang penting jalannya L. Iya. Nah itu model kayak gitu mungkin ya? Iya mungkin. Sedangkan orang udah ngeliatnya harusnya lo L besar. begini. Enggak, L kecil boleh gitu. Orang di peraturannya cuman kuda, jalannya huruf L. Iya. Bukan L letter kapital kan. Iya. L lurus bisa. Bisa. Iya. Kan L juga L juga, L kecil. Iya juga ya, gitu. Iya. Tapi kan tetap lo udah melanggar kesepakatan umum kayaknya gitu. Itu kan kesepakatan umum, bukan teks hukum. Iya. Kalau dihukum aturan catur, kuda jalannya L. Tapi nggak dibilangin L kecil, L besar. Iya. Waktu itu jurinya beda. Iya. Susah. Tapi kalau hukum kan emang teks sesuai teks aja, Cing. Sesuai teks aja. Bisa diinterpretasiin kan. Iya. Kayak gitu-gitu. Itulah ya. Tapi feeling gue nih, dekat 14 ada apa-apa lagi. Mungkin bisa jadi yang isu-isu menteri mundur tuh bisa jadi tuh. Iya. Udah tinggal siapa yang udah nunggu momentum juga kan. Iya. Masalah momentum aja. Dua nih menteri mau mundur isunya. Ini kayak ini aja deh, kayak secara hukum Jokowi tidak memihak siapa-siapa nih. Tidak memihak siapa-siapa. Belum ada pernyataan secara statement ya. Secara statement dia tidak melanggar apa-apa, tapi gestur semuanya udah tahu. Iya. Kayak lu bilang lu pacaran gak sih? Enggak. Tapi tiap hari kok jalan bareng loh. Udah peluk-pelukan di belakang nih, ingat. Iya. Pamit sun kening. Iya. Tapi lu pacaran gak? Enggak. Orang dia nggak pernah nembak, gua juga nggak pernah nerima. Orang cuma nemenin anak minum teh doang. Iya emang ya semuanya serba bisa dibilang bener. Kayak Jokowi apa nih? Jokowi makan apa? Makan malam bareng Kaisang dan kader PSI di Jalan Braga. Kan ngopi doang. Masa presiden nggak boleh ngopi? Iya. Nemenin anak. Iya. Ada anak lagi nongkrong. Pak datang sini. Boleh dong. Boleh. Apa yang dilanggar sama Pak Jokowi? Iya udah kelar jam kerja kan? Iya. Banyak sih kayak perdebatan sekarang. Emang menteri aktif boleh kampanye? Ya kalau di luar jam kerja kan udah nggak aktif. Ada lagi celahnya gitu. Iya. Iya, semuanya di politik tuh bisa bener, Cing. Iya. Tinggal dicari aja. Di politik semua bisa bener. Gawat. Ini percikan-percikan udah ada nih. Tinggal siapa yang mau koordinir bawa nyiram duluan, bawa ininya nih, bawa apa sumbunya nih. Iya. Iya. Ini kocak nih dia. Ini apa nih? Dia kader PKB, Bupati Gresik. Terus kena penggeledahan KPK. Oh, yang Sidoarjo ya? Gresik ya? Gresik. Terus besoknya langsung datang ke Iya. ini 02. Itu juga kemarin Pak Novel Baswedan sempet nge-tweet apa gue lupa ya, gue baca di mana. Jarang-jarang KPK itu OTT-nya press con OTT seminggu. Seminggu, biasanya langsung besoknya. Ini kayak ada jeda hari gitu, Cing. Untuk yang ini? Iya. Jadi kan ada kabar OTT tuh. Terus nggak press con tuh, baru beberapa hari kemudian press connya, dan yang ketangkep tuh nggak ada kepala daerahnya kan. Iya. Gitu, Cing. Karena dipecat sama Caimin. Oh, ini PKB. Gus Muhdor ya? Ya begitu-begitu deh, Cing. Coba lihat bawahnya sebelumnya ngapain dia?
Sebelumnya apa? Oke, terus alasannya? Lagi asam urat. Oh ini. Enggan berkomentar. Iya. Oke, terus bawahnya ada nggak berita yang itu? Oh, nggak ada berita. Nggak ada. Kalau ya gue sebagai yang sering nonton Bocor Alus juga kan nggak tahu tuh bener banyak pejabat tersandra itu kan kayak wah gila ya. Terus yang paling menarik tuh gue lihat di YouTube siapa ya, itu udah Prof Ikrar tuh Cing, guru besar politik dong, ya kan. Salah satu ciri-ciri tidak keberpihakan demokrat itu salah satunya menggunakan abuse of power itu kan. Ya salah satunya dengan menahan sandra politik itu. Ya itu udah Prof Ikrar, maksud gue udah itu best buku Miriam Budiarjo lagi. Maksud gue udah ilmu politik banget, ilmu politik dasar lah. Iya. Ya kalau sekarang urusannya politik, tinggal lo mau berdasarkan literatur politik, itu kan pasti udah urutan sejarah ya. Iya. Atau mendengarkan tweetan influencer. Tapi lebih banyak yang influencer, Cing. Iya. Nggak, maksudnya dia coba cari OTT Bupati Sidoarjo aja, ada nggak? Atau Jadi Bupati Gresik. Sidoarjo itu tadinya kader PKB. Gresik apa Sidoarjo sih? Sidoarjo. Tadi kok Gresik? Yang Bupati itu beritanya beda Bupati kali mana? Sidoarjo. Jadi tiba-tiba dia muncul di kampanye Prabowo. Tadi Gresik ininya. Nggak Sidoarjo, yang Sidoarjo Cing, yang rame Cing. Tuh kan, menghilang saat OTT, muncul-muncul di kampanye. Yang ini yang pressconnya juga jeda beberapa hari nih. Oh, yang ini. Iya, coba presscon itu. Tadinya dia apa? Tadi Bupati Gresik 03. Oh, 03, beda. Kalau ini 01. Ini 01, dia PKB, Cing. Muncul-muncul di kampanye 02. Oh, tapi yang ada sama KPK yang? Sidoarjo. Iya. Ini lama-lama jadi ini ya, investigasi kita ya. Iya. Oh, mantap juga nih. Kalau ada ngundang hukum ahli tata negara, udah dapat jawaban semua nih kita, Cing, berdasarkan ahli hukum nih, Cing. Jadi ada 2 bupati nih, Gresik. Yang beralih ya, yang tiba-tiba beralih. Tiba-tiba beralih. Nah, yang Gresik kita nggak tahu kenapa. Kalau yang Sidoarjo ada OTT. Sempat OTT katanya. Ada OTT di Sidoarjo. Disinyalir ada hubungannya dengan kepala daerah. Tapi KPK tegaskan tidak ada. Tidak ada. Nggak ada urusannya juga dengan sikap politik Gus Mudlor. Karena KPK ya. Iya. Tiba-tiba ke tengah dua-duanya. 03, 02, 02. Iya. Nih, Gus Muhdor diketahui politisi PKB. Setelah lolos dari OTT hari Kamis dan Jumat, ia muncul mendeklarasikan dukungannya untuk calon nomor 2. Ya kalau mau dikait-kaitin kan semuanya bisa aja sih, tapi kan belum tentu terbukti. Tidak terbukti juga. Kan seuzon kita aja. Orang nggak jadi OTT. Iya, jangan-jangan kan bukan kasusnya dia. Iya, bukan kasusnya dia. Kebetulan di Sidoarjo. War-war aja keluar DI kan. Iya, dia pindah begitu tahu nih ada orang yang nyempuin dia. Oh, tim dia, gue sendiri, gue merasa dikhianati. Udahlah, pindah aja deh gue. Gitu. Lah, ya biasa nyebrang itu biasa. Iya. Dari yang muda sampai yang tua loh. Iya. Dari yang muda loh. Kayak yang muda kan Samara tuh udah deklarasi Ganjar tuh, Cing. Udah ya? Iya. Yang lari itu ya? Iya. Pindah tiba-tiba. Iya enggak? Sepangi ya awal-awal ya? Iya, sama Pange. Sekarang pindah. Aman-aman aja, biasa aja itu. Iya. Mana jejak digital juga pada kejam-kejam ya. Jejak digital Bang Ade, Armando kurang kejam apa, Cing? Iya. Bang Fahri? Iya, Fahri Hamzah. Kejam, Cing, kejam. Samara juga ada kan jejak digitalnya itu kan? Agak mendukung Prabowo selamanya. Ada. Tapi kan tetap ada pembenaran. Ada pembenaran kan karena saya ikut apa kata Pak Jokowi. Pilihannya Pak Jokowi saya ikuti. Gitu kata Samara? Iya. Kalau PSI kan tidak merasa dihargai oleh
PDIP. Iya, akhirnya ada yang mau nyamperin kita. Sesuai dengan prinsip partai kita, Jokowisme. PSI. Iya. Yang Prabowo itu kan, yang Prabowo datang ke PSI kan. Iya. Awalnya itu kan, yang ada statement kalau ke partai lain kita harus nunduk-nunduk. Ini kita disamperin. Kita disamperin. Semua emang masuk akal, Cing. Tapi yang nyamperin lo adalah orang yang lu bilang dulu tukang bohong, lo kasih. Iya. Apa lu nggak ngerasa Bahkan dia? lu cap sampai penculik aktivis. Iya. Yang katanya lu nggak akan mau satu gerbong. Sebegitu, Cing. Politik mah emang nggak sampai sini nih, sampai sini doang. Iya. Nih, tenggorokan aja. Iya, maksudnya kan lo pernah kasih award pembohong ya? Iya. PSI itu pernah kasih award Ke pembohong kepada. Prabowo Sandi. Artinya lo, apakah lo tidak curiga lo lagi dibohongi? Ya. Ya, lurus Jokowi pokoknya dia. Tegak lurus, Cing. Kata partainya Doi juga kali. Tegak lurus, Cing. Berat, Cing, berat. Terlalu banyak konspirasi nih, tapi seru sih. Seru kayak gini. Kalau Udah di gitu kita tuh tidak ada di circle itu yang Iya. tahu ini gimana nggak info A1-nya nggak ada. Iya. Udah katanya. katanya. Iya. Kita cuma ngelihat jejak digitalnya aja. Yang digital lu sama. Kan orang bisa berubah. Iya, nggak apa-apa juga. Iya, bertumbuh, berubah, sesuai kebutuhan. Benar. Tapi kalau ngelewatin sejarah kayak Amerika juga sempat ada kasus Nixon Watergate. Kan? Ya mungkin Indonesia ngelewatin proses demokrasi juga mesti ada skandal-skandal gitu kali, Cing. Mungkin ya nanti kan sejarah aja yang akan nengok kayak oh dulu begitu gitu. Rekonsiliasi Nelson Mandela malah yang dijadiin rujukan. Yang udah segitu aja bisa rekonsiliasi. Apartheid ya. Iya. Jadi emang semua masuk akal di politik itu, Cing. Semua masuk akal. Iya. Nggak ada yang nyangka loh, Cing, kayak gitu. Iya. Orang di satu sisi kita bisa bilang plan, tapi di sisi lain dia fleksibel. Iya. Nggak usah yang jauh-jauh politisi deh, Cing. Siapa yang nyangka sekarang Coki Muslim dukung Prabowo juga nggak ada yang nyangka, Cing. Nggak pernah ada yang kepikiran, Cing. Nggak ada yang pernah kepikiran. Idealnya mah enggak dong. Iya. Iya dong. Nggak pernah ada. Iya. Ya namanya nggak usah politisi deh, Cing. Iya. Yang kita kenal aja. Yang kita kenal Nggak aja. ada yang nyangka, Cing. Iya. Antap Bang Coki, Bang Muslim, kawan-kawan juga. Kawan-kawan iya. juga. Iya. Anak gue aja nangis tahu gue milih ini. Maksudnya masih ada orang-orang juga yang menangis dengan keputusan Politik orang. Iya, keputusan ke politik orang gitu. Iya. Apalagi keputusan politisi kan. Iya. Pasti ada yang menangis lah. Iya. Kok kayak gitu. Tapi kan gue punya alasan sendiri. Iya. Alasan pemilih kan personal. Iya. Personal emang. Makanya satu suara dihitung satu. Nggak ada masalah. Nggak ada. Mungkin dulu nggak sejalan. Ternyata di tengah-tengah, oh ada yang sama nih sama gue, dia ngebawain gue pindah, biasa aja. Jadi value yang dia pegang sekarang sama yang dulu gedean value yang sekarang mungkin. Iya. Secara prinsip ya. Iya. Gitu. Gak bisa kita nyamain ini sama atmosfer tongkrongan. Gak bisa. Nggak bisa. Kalau ada tongkrongan terus yang gak sesuai dengan kesepakatan bersama lo, keluar lo dari sini. Gak bisa tuh kalau gini. Nggak bisa. Emang mesti fleksibel. Gitu. Makanya politisi tuh butuh urat. Butuh urat politik, Cing. Kayak gitu-gitu harus tahan. Bakat biasa itu. aja. Bakat. Iya. Bakat. Yang gitu, yang nggak kuat kan mental biasanya, Cing. Mental, Iya kan? betul. Iya. Iman lagi ngetweet. Apa? BPJS Express Lansia. Oh itu ada program ya. Program tuh. PSI malah BPJS gratis. Iya. Udah dihitung kok sebenarnya bisa. Jadi semua gratis tuh. Iya. Makan siang gratis. Iya. Susu gratis. BPJS gratis. Iya. Ya tinggal pilih aja kalau ada. Bisa gratis ke luar negeri. BBM pernah ada yang gratis tuh. Hah? BBM. Oh ya BBM gratis. BBM motor. Caimin ya? Caimin. Motor gratis. Apaan? Wah, pokoknya sekolah gratis keren dia. Sekolah gratis kan udah. Sekolah gratis sampai sekolah dasar 9 tahun. SMA. 9 tahun. Apa namanya undang-undangnya? 9 tahun gratis. Ya.
Wajib belajar ya. Belajar 9. Beasiswa juga Cing kemarin di debat capres. Iya. Dokter, tapi teknik semua Cing, sosial nggak ada yang dikirim Cing. emang padahal dia dikelilingi oleh orang-orang sosial. Iya. Walaupun orang-orang ilmu pasti, Iya. tapi begitu masuk ke situ yang diomongin masalah sosial. Iya. Yang mau dikirimin ahli-ahli mekanik, Iya. dokter, sains semua. Kayak ini ada juga yang memperdebatkan LPDP lo S2 lo kasih gratis. Ini anak S1 mau ini harus ngutang pinjol. Benar. Harus dipindahin harusnya. Ini uang yang ini buat S1 S1 dasar. aja dulu Iya. gitu. Semua bisa didebatkan. Apalagi udah gitu LPDP yang dapat juga banyak yang orang kaya. Kaya, bener. Salah target. Salah target, banyak yang nggak balik ke ini. Iya. Serba salah tuh. Masalah balik nggak balik aja didebatin. Didebatin. Iya, beda capres, beda prinsip tuh. Iya. Ada yang katanya nggak usah balik dulu, buat bawa nama Indonesia atau belajar dulu di sana sampai udah dapat ilmunya ke sini. Iya. Ya, semua bisa diperdebatkan. Semua bisa diperdebatkan. Semua bisa diperdebatkan. Orang misalnya lo nggak mau balik, oke, tapi lo bayar denda, kelar tuh harusnya. Iya, kelar. Gue melanggar apa? Iya. Orang gue bayar dendanya. Ada syaratnya kan? Iya, ada syaratnya. Iya, bisa juga. Bisa juga tuh kayak gitu. Iya. Nah, Berat. ini gara-gara debat capres semalam nggak ada yang dibahas panjang. Iya. Akhirnya kita kemana-mana deh nih. Itu dia. Kalau debat capres lama kita habis ngomongin debat capres ini. Debat capres banyakan lupanya kemarin. Setuju, banyak setuju. Yang setujunya Setuju, saya teruskan ya Pak. Setuju, saya teruskan. lebih ke diskusi ya kemarin. Iya. Diskusi aja Cing. Gimana pendapat Pak Ganjar tentang program saya makan siang Untuk mencegah untuk stunting. mencegah stunting? Itu nggak setuju tuh awalnya. Iya, awalnya nggak setuju. Tapi kalau untuk pencegahan gizi buruk saya setuju. Saya setuju. Iya. Tapi begitu dibalikin lagi ke Pak Prabowo bilang mungkin salah mengartikan pertanyaan saya. Saya kan juga bilang ada untuk ibu hamil. Ibu hamil. Iya. Iya, setuju. Setuju. Kalau ke Pak Anies, Perempuan. Dokter ngirim. oh setuju nggak? Oh ya, ngirim. Program saya mengirimkan dokter. Masa iya nggak setuju? Iya. Masa iya nggak setuju Nggak banget setuju, Pak. dong? Atau harusnya Pak Anies pakai jokes lu Cing. Apa? Kalau 300 saya nggak setuju. Ya. Harusnya 299. Nah. Iya ya. Berarti nggak mungkin lo kalau nggak setuju orang ini mau meningkatkan kemampuan dokter. Iya, parah. Iya. Enggak, inilah. Kenapa nggak profesor ke sini? Itu juga saya setuju. Itu juga saya setuju juga. Iya. Iya. Profesornya di Terbangkan gitu nih. iya. Tapi kalau ke dokter ke luar negeri aja banyak yang dokter ke luar Nggak negeri. Nggak balik. Maksudnya untuk kalau dokter umum kayaknya harusnya di Indonesia. Indonesia, spesialis keluar. Spesialis mungkin Spesialis ya keluar. Karena kan ada yang beberapa tuh walaupun lo sekolah di luar lo akan harus Adjust lagi. penyesuaian Standarnya lagi. standar ID lagi kan? Iya. Gitu. Iya. Makanya yang di Singapura banyak yang nggak balik kan katanya. Nah, Banyak dokter-dokter yang kuliah di Singapura akhirnya prakteknya di Singapura. Di Singapura. Kan Karena- ada yang sempat viral tuh. karena kalau mau balik dia harus tes lagi gitu. Iya, pokoknya yang waktu ID lagi rame-rame itu kan salah satu dokter Singapura yang ngeramein tuh. Masih ada kayak beritanya tuh. Ngomongin dokter ya. Iya. Kayak gitu-gitu. Ini juga lagi debat di Twitter kan soal bener nggak jumlah fakultas mesti ditambah atau enggak. Karena sebenarnya perlu ditambah tapi nggak sebanyak itu Sebanyak katanya. itu. Kata gitu-gitu. Iya. Iya kan? Gitu yang lebih tepat juga mungkin pemerataan kesehatannya. Iya, bener. Vaskesnya. Betul. Karena Kalau buat ada- apa ada fakultas banyak-banyak lulusannya jadi dokter Tirta semua kan nggak ada gunanya juga Cing buat kesehatan kita. Iya. Iya kan? Bener kan? Nggak praktek juga. Nggak praktek juga. Karena nggak ada rumah sakit Iya. Iya kan? Iya. Buang-buang anggaran aja udah fakultasnya banyak, lulusannya jualan sepatu doang. Kayak lagi. Kaya lagi. Iya. Iya kan? Iya. Nggak jadi nambah dokter juga. Iya. Iya. Mamat. Iya, Mamat jualan senjata. Iya. Iya, harusnya dedikasi pulang. Idealnya kan dia pulang ke Papua, fak-fak buka praktek membantu, Iya. ya kan? Ini udah dikirim ke Jogja, malah jadi jualan senjata. Gak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Udah dua tuh contoh tuh. Iya. Dua tuh. Anaknya Pak Mahfud lagi belajar S3 kalau nggak salah. S3 Di Belanda. di Belanda. Di Belanda dokter. Oh, dokter. Dokter Belanda. dia spesialis apa ya Cedera olahraga. rehabilitasi. Iya kayaknya deh. Oh, visio-visioan Iya gitu ya. visio-visioan deh yang kayaknya tidak populer kayaknya ya. Iya, Kayak gitu. iya, Dua iya. anaknya yang cewek
juga dokter, spesialisnya juga kurang populer. Nah kalau yang satu nih lagi ke Belanda. Iya. Kalau nggak setuju, saya tidak setuju ini nih. Tinggal dibalikin kali sama Pak Prabowo. Itu anak wapres Bapak. Iya benar. Nah lu keluar. Iya, anak lu keluar ngapain? Iya. Kenapa nggak praktek aja di sini? Iya benar. Bisa jadi. Almarhum Kasino kan S3 nuklir, Dik. Siapa? Anaknya Kasino, almarhum Kasino. Oh ya? Bukan dong, Dono. Dono. Iya. S3 nuklir. Iya. 14 udah paling bener kayak lu Cing, liburan nih Cing. Hah? Deket-deket hari H nggak denger berita-berita gini Cing. Iya. Stres. Makin deket tanggal 14 mah ntar ada aja tuh. Iya. Kayak waktu pilkada ya yang rame itu tiba-tiba Antasari Azhar keluar penjara kan juga deket-deket hari pencoblosan tuh. Iya. Tiba-tiba boom gitu. Tinggal ngeluarin kartu truf terakhir aja Ting. Siapa yang mau kartu trufnya dikeluarin? Ini kan pirit-pirit kayak King Ahok udah dikeluarin nih, ya kan? Ini kartu trufnya apa nih buat nutup nih? Gitu. Kayak Pak Ahokra kan jadi ganja. Kalian milih ganja. Iya. Kayak gitu-gitu sebenarnya udah dihitung ya ngaruh ya. Kayak waktu Pilpres kapan sih yang dianggap blunder Fahri yang bilang Jokowi gimana gitu, akhirnya jadi sentimen ke ininya jadi gede. Negatif. Iya, masalah itu aja, hitung-hitungan semua. Hitung-hitungan semua ya. Momentum, makanya di dekat 14 Pak Mahfud keluar, Pak Ganjar keluar, Pak Ahok keluar. Tunggu aja kartunya dikeluarin satu-satu kan. Pelan-pelan. Nah ini nih mungkin, kayak apa calon-calon menteri yang akan mundur. Iya, Bu Retno, Bu Sri sama Pak Basuki kan. Pak Basuki. Karena ada kedekatan dengan PDI kan. Iya. Tiba-tiba itu kan tiga menteri krusial tuh ya. 3 menteri yang apa istilahnya top of mind lah. Karir nih. Iya. Bukan kiriman partai. Yang dari PDI kan ada banyak partai. Iya. Risma. Iya betul. Terus Yasona. Iya. Terus ada 5 kalau nggak salah. Ada 5 betul. Kalau itu tarik keluar. Iya temen itu akhirnya lo negarawan bukan. Iya. Goyang juga sih. Goyang juga. Itu kan juga. Bukan sekedar urusan pemilu itu. Itu urusan negara keseluruhan. Iya. Isu Sri Mulyani mau mundur, udah mempengaruhi rupiah. Iya, itu masalah ekonomi negara, ntar kita juga yang kena. Iya, nah ini masalahnya negarawan atau bukan nih? Iya benar, kasihan juga sih. Kasihan juga nih. Kasihan. Lo kalau mau keuntungan sesaat elektoral mungkin itu bisa pengaruh ya? Bisa, Cing. Kalau mau menangin politik sebentar doang nih. Iya. Mungkin, Cing. Yang lucu kan gosip-gosip yang dari itu bocor halus itu, Cing, yang Bu Retno sekarang milih banyak kegiatan di luar negeri daripada di sini. Iya. Berarti kan ini minta staffnya ada di Jakarta, Ibu tanggal segini sebegini. Aduh, di luar aja. Ada acara apaan di luar ya? Saya bikin forum aja dah sama apa kek, sama mahasiswa sana bikin. Iya, akhirnya keluar. Supaya dia sering dipanggil. Iya, sampai Oktober. Iya. Gitu, iya. Oke lah kalau begitu lah. Oke. Iya. Sekali lagi keputusan ada di tangan pikiran kalian ya. Iya. Ya. Kita tidak bisa menghakimi pikiran. Betul. Banyak pertimbangan yang tentunya menjadi bahan untuk memilih ini, memilih itu, dan itu hak ya. Ya hak. Dan standar etik orang kan beda-beda. Nggak bisa dijudge. Betul. Kalau menurut lo ini etik aja, ya nggak masalah. Iya, kalau menurut lo nggak etik nih, ya berhenti di situ aja. Berhenti di situ. Beda aja. Kalau pokoknya kalau sama temen lu sekali lagi ngomongin di standar etik, buat dia enggak, buat lo iya, udah berhenti situ. Iya. Jangan sampai debat masalah kebijakan, udah pasti nggak nyambung. Udah pasti nggak nyambung. Iya. Pasti nggak nyambung. Etik itu kayak ini deh. Kita sama orang Arab. Orang Arab tuh kalau megang jenggot ini dianggap hormat. Oh, oke. Nah kalau kita Enggak. bisa jenggot logo gini tiba-tiba. Iya. Aneh. Beda ini. Beda ya. Kita juga punya standar yang beda-beda. Betul. Cipika-cipiki gitu, Cing. Buat orang-orang tertentu hormat. Orang tertentu kayak nggak boleh. Iya. Nanti beda-beda. Oke lah kalau gitu. Sampai ketemu lagi di putaran kedua ya. Iya. Putaran kedua ya. Putaran kedua karena secara transaksional banyak menguntungkan para pengisi acara. Betul. Dan semakin banyak berita juga tahun ini kan. Kalau sampai Februari selesai, Maret sampai ini
nggak ada berita apa-apa lagi. Iya kan. Ramai pilkada lah, pilkada paling enggak. Ya masih lama, Cing. Masih lama, November masih ya. lama. Iya. Oke lah kalau begitu sampai ketemu lagi di HOI, pilar kelima demokrasi. Kritik tanpa solusi. Tahu tapi tidak mengerti. Karena kami HE.